Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan Bapak peserta webinar yang berbahagia. Bagaimanapun cuaca di tempat Ibu dan Bapak siang hari ini, semoga semangat belajar bersama Smesco membawa keberkahan buat Ibu dan Bapak semua. Perkenalkan, saya Ayu yang akan memandu acara siang hari ini. Sebagai pendahuluan dapat saya sampaikan bahwa siang hari ini adalah webinar kita yang kedua dari rangkaian Smesco Webinar Ramadan Series. Namanya juga series, jadi nggak cuma satu webinar aja, tapi bakalan ada 5 kali webinar khusus yang membahas gimana memaksimalkan omset teman-teman UMKM selama bulan Ramadan. Acara webinar ini kita mulai dari tanggal 15 yang lalu sampai dengan tanggal 27 Februari nanti. Materi dan jadwalnya sengaja disusun sedemikian rupa oleh tim Smesco supaya bisa menjadi bekal teman-teman UMKM buat melakukan persiapan matang supaya memaksimalkan omset bisnisnya di bulan Ramadan nanti. Karena Ramadan tahun ini pastinya akan beda banget ya dengan Ramadan 2 atau 3 tahun terakhir. Karena insya Allah bayang-bayang pandemi sepertinya sudah menjadi kian sirna. Karena diperkirakan Ramadan awal tanggal 1 itu sekitar 20 Maret ya. Jadi kami berharap masih ada cukup waktu nih buat teman-teman mematangkan persiapan bisnisnya supaya omsetnya jadi lebih maksimal gitu. Nah, selamat datang Mas Ilham Taufik. Ya, makasih Bu Mira. Baiklah hadirin peserta seminar webinar kali ini, langsung saja kita masuki acara penyampaian materi dari narasumber kita yang pastinya udah nggak baru pertama kali pasti ngelihatnya karena udah sering banget kalau dengar acara Evermos pasti Kang Ilham ini hadir gitu kan. Setelah pemaparan materi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan secara tertulis di kolom chat bila sesi Q&A-nya belum dimulai. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tema kita hari ini adalah memahami perilaku pasar pada saat belanja produk saat Ramadan. Dan akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Kang Ilham Taufik, co-foundernya Evermos. Selamat siang Kang Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi nih. Siang Bu Mira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana hari ini bisa kita mulai ya Kang? Bisa. Sebelum kita menyimak paparan dari Kang Ilham, izinkan saya teman-teman untuk membacakan CV singkat beliau supaya teman-teman bisa jadi lebih akrab nih sama Mas Ilham. Jadi Mas Ilham Taufik ini adalah co-foundernya Evermos, juga jadi juri nasional Badan Ekonomi Kreatif tahun 2018 sampai 2019, juga menjadi pembicara nasional sebagai digital advisor dan mentor di sektor UMKM, startup, instansi, dan brand nasional selama lebih dari 10 tahun. Nah, dengan pengalaman yang udah lama banget, baik di dunia bisnis umumnya maupun buat ngurusin UMKM, kami berharap apa yang akan disampaikan oleh Kang Ilham pastinya bermanfaat buat teman-teman hadirin semua. Jangan lupa teman-teman siapin alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti akan disampaikan oleh Kang Ilham. Kepada Kang Ilham, dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, kasih Bu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan Bu? Siap. Iya. Sudah. Baik, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Smesco atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing di teman-teman pada Jumat kali ini. Tentunya saya sangat senang sekali ya, karena
bisa sharing tentang hal ini karena emang saya ada banyak pengalaman, kemudian saya juga mengumpulkan banyak data, mengumpulkan banyak literasi yang mungkin bisa jadi bahan bakar buat teman-teman nanti bulan Ramadan ini, bahkan sebelum Ramadan ini harusnya bisa meraih omset yang maksimal gitu ya. Nah, Bu Mira, ini saya sampai jam berapa kalau pemaparan saya? 1 jam bisa, Mas? Ya, ya, oke. Ya, baik ya. Jadi di sesi kali ini saya mau sharing dua hal. Yang pertama itu adalah di perilaku secara umumnya, kemudian nanti di perilaku belanjanya seperti apa. Nah, kenapa kita perlu memahami perilaku secara umum? Karena ini buat kita jadi lebih maksimal gitu. Jadi kita paham perilaku secara umumnya. Nanti pada saat kita konversi ke dalam penjualan itu jadi lebih enak gitu. Nah, makanya penting buat kita memahami perilakunya dulu gitu. Ya, tanpa memahami perilaku maka kita bakal sulit gitu untuk mengkonversi produk yang kita jual itu seperti apa gitu. Ya. Nah, di sini tuh saya menggabungkan banyak data. Saya data dari Google, dari Facebook, kemudian dari banyak hal yang insya Allah mungkin ini bisa jadi knowledge baru gitu ya. Nah, saya berangkat dari perputaran uang di dunia internet dulu, dunia digital. Nah, ini based on Google, kita itu bakal naik terus ya perputaran ekonomi digitalnya. Jadi terlepas banyaknya persaingan, ya peluang juga terbuka luas juga. Artinya berbanding lurus gitu ya. Nah, ini pertumbuhannya sangat signifikan ya. Dan ini banyak orang yang memanfaatkan, khususnya kemarin pandemi itu ke dunia ini. Gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat datanya, sekarang itu yang udah connect online itu udah ada 220 juta orang penduduk Indonesia. Nah, ini kan udah besar sekali ya. Dan ada pertambahan 35 juta internet user yang baru nih. Nah, kemudian 77% itu wilayah Indonesia itu udah ke-cover sama internet. Jadi di sini kita bakal bisa mendalami lagi perilaku-perilaku khususnya nanti di digital lah ya, gitu. Nah, kalau kita lihat ya pada saat Ramadan ya, jadi ternyata aktivitas yang salah satunya meningkat adalah perilaku download untuk apps yang entertainment ya, entah itu YouTube, entah TikTok, entah itu video streaming atau yang lainnya. Ini pada saat Ramadan ini biasanya naik gitu ya. Ya, kemudian nah ini ya. Jadi orang banyak menghabiskan waktunya ya untuk nonton-nonton yang sifatnya entertaining gitu ya. Mulai dari nonton video, nonton series gitu ya, kemudian bermain video games juga dan lain-lain. Nah, ini data yang menunjukkan bahwa orang itu kalau di bulan Ramadan itu cenderung mencari selain itu ya, selain untuk meningkatkan momen spiritual ya, orang juga ternyata ya, butuh hiburan ya untuk sampai bisa buka puasa gitu ya. Ngabuburit lah kalau di Sunda itu istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi konten-konten hiburan atau konten-konten yang ditonton itu pada saat Ramadan itu ya emang dominannya religius ya, religius, nonton ceramah, nonton misalnya kajian ya. Dan ini kan religius konten ini makin meningkat ya karena kemudahan banyak ustadz untuk recording videonya atau live streaming videonya yang akhirnya konten-konten religius juga meningkat. Nah, yang tidak kalah adalah yang peringkat kedua adalah inspiration. Ya, jadi konten-konten yang tipikalnya inspirasi itu juga naik nih ya. Kemudian komedi ya. Kemudian tentang drama, edukasi dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melihat ternyata konten-konten ini yang ditonton. Nah, konteksnya apa kalau untuk jualan? Konteksnya ada. Ya, kalau kita mau jualan misalnya cari influencer, cari channel yang cocok untuk promosi barang kita yang diajak kolaborasi, ya kemungkinan exposure terbesar ya di kategori ini nih, ya. Jadi bisa dipersiapkan nih dari sekarang. Oh, kita tahu perilakunya itu sekarang tuh banyaknya nonton yang religious, inspiration, komedi, ada gak channel atau influencer yang kita bisa kolaborasi di sini. Nah, itu konteksnya di situ juga yang kita bisa ambil sebagai kita mau dari kacamata penjual gitu.
Nah, ini hal-hal yang sifatnya teman-teman bisa explore ya. Jadi saat memahami perilaku ini kita langsung bisa kaitkan dengan aktivitas bisnis kita. Oke. Nah, persepsi tentang Ramadan itu sendiri ya. Jadi kalau kita survei, misalnya nanya ke orang, persepsi tentang Ramadan itu apa sih? Ya, mostly orang bilang ya waktu untuk meningkatkan ibadah, entah ya. Jadi salat sunnahnya meningkat, kemudian baca Quran, kemudian itikaf. Nah, ini 68% orang bilang ini yang persepsinya seperti ini. Yang kedua adalah tentang sedekah dan zakat ya. Khususnya zakat fitrah itu melekat sekali bahwa Ramadan ya erat dengan sedekah dan zakat keluarga dan teman ya. Kemudian memiliki banyak waktu dengan keluarga, kemudian nonton program TV religius ya. Kemudian ada yang bilang juga baju baru ya, ada yang bilang untuk berhenti ngegosip dan lain-lain. Nah, ini persepsi tentang Ramadan nih. Jadi emang momen nature-nya itu spiritualnya naik semua nih ya. Oke. Nah, ini data yang saya ambil ya dari Jakpart ya untuk referensi. Ini tahun lalu nih baru ya. Jadi emang ini data terbaru. Jadi kalau kita lihat seperti yang Ibu Mirah bilang ya, emang tahun 2023 itu bakal harusnya lebih baik dibanding dibanding tahun lalu gitu. Karena banyak kelonggaran ya. Jadi emang sebagian besar respon itu memilih untuk makan di rumah selama Ramadan. Nah, tapi tren membeli makanan untuk sahur dan buka itu cenderung meningkat gitu kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Jadi tren ini lebih tinggi ya pada SES itu social economic status ya, tingkat rendah, menengah atas dibandingkan apa. Jadi emang untuk yang kalangan atas tuh meningkat ya untuk apa namanya sahur buka di luar gitu. Kemudian Ramadan tahun ini beberapa orang menghadiri buka puasa juga ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan udah kelonggaran udah mulai, apalagi sekarang udah dicabut itunya ya, harusnya lebih 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 meningkat lagi ya. Jadi beberapa orang menghadiri buka puasa bersama sejak pemerintah mengeluarkan pembatasan pandemi, apalagi sekarang udah dicabut. Bahkan berbicara tentang pertimbangan memilih restoran ya. Ini jadi sekarang orang tuh memilih restoran tuh eh, yang berkaitan dengan protokol kesehatan lagi udah nggak terlalu jadi pertimbangan utama gitu. Kalau 2020, 2021 itu mungkin pertimbangan utama banget tuh kebersihan, protokol kesehatan. Nah, per tahun kemarin udah enggak tuh. Nah, diproyeksiin tahun sekarang ya lebih longgar lagi. Jadi mereka preferensinya itu mementingkan fasilitas lain, khususnya musola, tempat parkir luas, ya. Yaitu jadi preferensi orang memilih tempat buat buka. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis restoran ya atau tempat makan, nah ini jadi hal yang penting nih bahwa parkir itu tempat yang udah jadi vital sekarang. Karena banyak orang juga males ke sebuah tempat yang mau apa mungkin makanannya enak tapi tempat parkirnya sempit, orang tuh jadi males juga sekarang itu ya. Saya pribadi lihat fenomena itu. Saya pribadi juga begitu gitu. Kalau ya udah dilewat aja kalau tempat parkirnya penuh. Nah, ini perlu ada strategi nih kalau teman-teman yang bisnisnya punya restoran atau tempat makan, pertimbangkan tempat parkirnya juga harus luas. Kalau parkirnya berbayar, pengaruh nggak sih, Kang? Tergantung Bu, kalau ya tergantung itu sosial ekonomik juga tuh. Kalau sosial ekonomik yang kita segmentasinya menengah ke bawah mungkin itu agak berpengaruh. Bagusnya ya free parking misalnya. Ya atau parkirnya flat misalnya. Tapi kalau untuk yang menengah atas biasanya nggak keberatan sih. Kalau observasi saya itu gitu. Oke. Nah, ini ya. Jadi pada libur Idul Fitri tahun lalu pemerintah melonggarkan aturan perjalanan ya. Jadi yang memungkinkan orang itu pergi mudik bepergian ke kampung halaman mereka itu udah boleh tuh ya. Jadi naik 4 kali lipat dibanding tahun 2021 ya. Tahun lalu puncak mudik itu dari 29 April ya. Kemudian 8 Mei. Nah, ini umumnya orang-orang yang bisa bekerja di WFA ya, work from anywhere. Nah, ini orang-orang udah pulang duluan nih. Nah, apalagi sekarang nih pasti lebih longgar lagi, maka apa aktivitas mudik ini bisa jadi eh, normal seperti sebelum pandemi gitu, apa persentase orang mudiknya. Nah, ini perilaku-perilaku apa apa yang orang lakukan saat sahur dan berbuka ya. Jadi kecenderungannya sama ya. Jadi
mau sahur atau di jam buka puasa atau iftar itu orang itu dominan berselancar di medsos ya. Jadi terus kemudian mengobrol, nonton YouTube, ada yang membaca Quran, ya, ada yang nonton TV nasional, ya, dan seterusnya. Nah, maka mau gak mau di jam sahur atau di jam buka puasa ini, karena user itu berselancar di medsos, ada baiknya kita update konten tuh di situ, ya, update konten, karena kan jadi exposure ya, orang jadi fokus gitu, karena akhirnya bisa jadi perhatian ke konten kita, ya. Nah ini perilaku ini yang kita bisa tangkap sebagai apa namanya kalau dikaitkan konteksnya dengan marketing gitu. Oh ternyata di jam-jam sahur dan jam buka puasa orang tetap berselancar di medsos nih. Nah ini yang mungkin bisa jadi kita strategikan gimana konten kita itu bisa dilihat di jam-jam seperti ini gitu ya. Nah ini kegiatan saat sahur ya. Jadi kalau generasi X ke atas sampai baby boomer itu kebanyakan nontonnya TV ya, TV nasional ya atau membaca berita online. Tapi yang lebih muda itu lebih lebih senang akses konten medsos ya atau bermain game online. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bisa lebih mendalam nih. Oh, ternyata segmentasi produk saya adalah untuk usia milenial, untuk generasi Y, untuk generasi Z. Nah, ini mau gak mau emang digital activity, digital presence, digital exposure itu jadi penting ya. Ini misalnya kan sekarang banyak tuh platform-platform live streaming, entah Instagram, entah TikTok. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya ketika sahur ya. Ternyata mereka nggak nonton TV tuh ya, malah di medsos. Nah, itu kita bisa live streaming gitu ya. Nah, ini kegiatan saat buka puasa ya mirip dengan sahur, cenderung sama seperti apa yang dilakukan pada saat sahur. Jadi saat buka puasa juga kecenderungan perilakunya masih sama ya. Jadi generasi X ya, ini usianya 38 ke atas lah ya. Itu cenderung ya Mas nonton TV ya dibandingkan platform online seperti YouTube dan lain-lain. Oke. Nah, di tahun 2022 juga orang cenderung lebih suka makan di rumah selama Ramadan ya. Jadi mayoritas responden memasak makanan di rumah baik yang dimasak sendiri maupun dibantu oleh anggota keluarga. Jadi memasak untuk sahur buka puasa menurun pada minggu kedua hingga minggu keempat ya. Nah, jadi kebanyakan ya tetap ya tahun lalu itu orang masih masih senang makanan masak di rumah ya. Jadi tapi nanti saya ada data lainnya bahwa orang tuh senang nanti dengan produk-produk yang lebih simpel ya. Nanti kita lihat lagi di sini. Nah, sebagian besar responden lebih suka memasak dari awal tetapi mereka juga tetap tetap membutuhkan sesuatu yang praktis. Nah, artinya buat teman-teman yang jualan produknya itu kayak frozen food, kemudian kayak makanan-makanan yang simple buat dimasak, nah ini jadi penting nih ya. Misalnya makanan-makanan yang dalam kemasan, nah ini harusnya naik gitu ya. Jadi makanan olahan ya, mie instan, frozen food atau makanan yang siap dimasak, ikan kaleng. Nah ini populer nih dikonsumsi saat Ramadan ya. Jadi teman-teman bisa yang jualan produknya seperti ini ya, jadi sangat relevan, bahkan demand-nya naik gitu ya. Karena kan apalagi khususnya sahur, orang kadang-kadang terlambat bangun, merasa terburu-buru, mau mau apa, udah mau masuk imsak atau subuh, ya itu mau gak mau, kadang kalau lupa masak ya butuh makanan yang instan. Nah ini jadi peluangnya gitu. Kemudian bisa jadi kan sekarang mahasiswa udah aktif lagi ya, udah masuk lagi. Jadi mahasiswa kemudian sekolah udah aktif lagi, otomatis banyak anak kosan yang butuh produk-produk yang instan. Khususnya anak kosan kan biasanya cenderung pengen yang praktis tuh. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan tahun kemarin lah, ya. Karena aktivitas kampus udah aktif lagi. Saya di Bandung lihat semua mahasiswa udah masuk gitu. Jalanan udah ramai lagi, kos-kosan udah penuh lagi. Nah, menjelang Ramadan pasti salah satunya yang mereka butuhkan ya atau pada saat Ramadan ya makanan-makanan yang sifatnya instan. Nah, ini makanan apa aja sih yang mereka siapkan di selama Ramadan ya?
maupun sahur sama iftar tuh cenderung sama sih. Ya masak dari produk segar ya secara umum seperti ini, tapi ingat ya tadi kan ya apa Muslim itu ada 88%. Artinya yang puasa tuh banyak. Jadi 35% dari 200 juta itu ya banyak gitu. Jadi teman-teman jangan lihat persentasenya aja. Kalau lihat persentasenya kayak kecil, tapi dilihat dari orang jumlah berpuasa ya gede juga. Ya kalau misalnya jualan apa, misalnya bubur instan 5%, tapi kan 5% dikali 200 juta yang puasa gitu. Ya tetap gede gitu. Ya, jadi ini masakan dari produk segar, kemudian ada mie instan, makanan beku, makanan siap saji, ikan kaleng, roti, sup instan dan lain-lain. Ya, jadi ini yang disiapkan sama mereka. Ya, jadi teman-teman yang jualan rendang dalam kemasan, ada juga yang jualan sego dalam kemasan, atau apapun itu, nah itu teman-teman bisa, ini jadi satu momentum untuk menaikkan omset 2-3 kali lipat ya, karena demand-nya itu sangat besar. Nah, kemudian eh, di tahun 2002 juga ya, eh, membeli makanan di luar itu, take away online itu naik ya, dibandingkan Ramadan tahun 2021 ya. Jadi masyarakat cenderung lebih memilih membeli makanan di luar, lebih berani, apalagi sekarang ya. Sekarang kita lihat sendiri masker juga udah mulai nggak disiplin lagi dipakai juga gitu ya. Jadi keberanian orang buat makan di luar pasti lebih tingkat ya. Tren makan di luar saat buka puasa menunjukkan gap tertinggi. Artinya pada saat buka puasa apa tren orang take away on delivery itu meningkat juga ya. Dan makan di luar juga naik gitu. Kalau dibandingin tahun 2021 gitu. Ini kan data tahun 2022 ya. Gitu. Nah, apa sih yang dipesan orang selama Ramadan gitu ya? Eh, 4 makanan paling banyak dipesan selama Ramadan nih. Masakan rumah ya, kemudian masakan Indonesia, masakan Padang, makanan cepat saji. Jadi makanan Indonesia adalah makanan paling populer yang dipesan untuk sahur dan buka puasa. Makanan cepat saji ya seperti ayam, goreng, burger, kentang. Ini lebih disukai pada saat sahur. Jadi yang instan-instan itu yang cepat saji itu di sahur, tapi yang ada effortnya itu biasanya di pas buka juga ya. Jadi ini datanya gitu ya. Oh, oke. Kemudian di apa di bulan Ramadan juga kalau dibandingin 2021 tuh care orang terhadap vitamin itu menurun sih kalau dibandingin 2021 karena mungkin udah mulai longgar ya. Jadi tapi banyak juga yang masih khawatir terhadap penularan COVID di tahun 2022. Nah, 2023 mestinya tidak terjadi ya. Jadi orang biasanya umumnya mengkonsumsi vitamin C gitu ya. Nah, ini ada vitamin C, ada apa-apa, ada multivitamin, ada vitamin C yang ready to drink, ada madu juga. Nah, madu juga naik nih pada saat Ramadan ini. Jadi teman-teman yang bisnisnya herbal, madu, atau yang berkaitan dengan kebugaran, ya tentunya ini marketnya tetap tetap ada nih ya orang karena di Ramadan justru lebih care. Terlepas COVID udah nurun, terlepas juga persentasenya menurun, tapi tetap aja gitu. Ini kan ya, data yang besar juga, misalnya 83% ke 74%, ya tetap aja nggak signifikan lah ya perbedaannya. Tapi intinya orang itu tetap care terhadap kebugaran gitu. Jadi kesempatan buat teman-teman yang jualan herbal ya, apapun itu, suplemen ya, madu dan lain-lain ini misalnya ini jadi kesempatan buat teman-teman buat eh, penetrasi market lebih luas lagi. Nah, kemudian pada saat Ramadan, ini perilaku uangnya nih, kan uangnya digimanain nih ya. Kebutuhannya apa saja sih di pas Ramadan itu ya. Jadi jelas yang mereka paling alokasikan itu karena ini wajib juga bagi yang mampu, yaitu zakat dan infak ya merupakan pengeluaran utama yang perlu disiapkan. Jadi hampir semua orang bahwa pengeluaran mereka itu sudah dialokasikan untuk sedekah dan zakat ya. Kemudian ada juga yang menyiapkan dananya untuk pesta keluarga, kumpul keluarga ya. Ada juga yang mengalokasikannya untuk baju baru ya. Kemudian ada yang mengalokasikan untuk bepergian ya, untuk liburan. Ada juga yang mengalokasikan untuk
bingkisan ya. Kemudian untuk alokasi untuk hadiah dan untuk biaya mudik ya. Jadi ini alokasi atau biaya yang orang siapkan untuk di Ramadan dan Idul Fitri itu ya. Jadi zakat adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan Ramadan berakhir. Nah, ini porsi orang yang bayar zakat sama apa ke atas tuh naik gitu ya. Kemudian pengeluaran seperti baju baru, parcel lebih cenderung dibuat oleh generasi muda gitu. Jadi alokasi kalau orang generasi X mungkin tadi prioritasnya ke yang sifatnya seperti data yang disajikan, tapi kalau kita lihat lebih mikro lagi datanya, khususnya untuk generasi milenial itu pengeluarannya cenderung ke passion atau ke parcel gitu ya gitu. Nah, terus kemudian sumber dananya dari mana sih untuk membiayai Ramadan, Idul Fitri? Nah, kebanyakan dari THR ya, dari THR. Kemudian ada juga yang misalnya pekerja lepas atau bukan karyawan ya, itu mengandalkan pendapatan gaji rutin. Kemudian juga ada yang mengandalkan tabungan ya. Kemudian juga ternyata ada yang mengandalkan pinjaman, ada yang mengandalkan uang dari gadai. Ini sumber-sumber dana yang mereka pakai untuk menunjang kegiatan Ramadannya. Oke. Nah, ini pengeluaran THR tuh untuk apa aja sih ya? Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia dengan THR-nya ya? Jadi kalau kita lihat eh, THR itu ya banyaknya kalau kita survei ya kalau untuk Gen Z dan milenial lebih cenderung untuk untuk tabungan dan investasi ya. Kemudian untuk perempuan ya lebih untuk berhemat THR-nya ya. Kemudian laki-laki juga untuk investasi ya. Jadi lebih dari 80% responden menerima tunjangan hari raya atau bisa disebut THR untuk libur Lebaran tahun 2022. Nah, sebagian dari mereka menggunakan untuk kebutuhan pengeluaran Ramadan dan Idul Fitri gitu ya. Nah, ini THR itu untuk zakat, belanja baju Lebaran, biaya hidup sehari-hari, kemudian ada yang berpendapat berikan kepada keluarga atau orang terdekat ya, atau untuk melakukan biaya mudik juga, ada yang untuk makan bareng, buka bareng ya, atau ada juga yang ternyata buat yang membayar pinjaman, cicilan ya, dan lain-lainnya ya. Ini alokasinya seperti ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang jualan produk-produk fashion ya tentu ini masuk jadi alokasinya mereka ya, karena udah masuk top 3-nya lah, tiga besarnya gitu ya. Kemudian kosmetik juga sama tuh ya. Kemudian teman-teman yang jualan apa namanya biaya biaya apa untuk mudik ya, untuk penunjang mudik atau kenyamanan dalam mudik itu juga bisa bisa laku juga tuh ya. Nah, ini ya eh, mudiknya eh, pada tahun kemarin tuh mudik itu naik 4 kali lipat ya, karena pemerintah mengeluarkan larangan kalau 2021, 2022 itu tidak ya. Jadi ini ya ada mudiknya itu di dalam kota ya, karena keluarga besarnya di situ biasanya. Ada juga yang traveling di dalam kota juga ya, atau ada yang berlibur ke keluar kota, ada juga yang tidak kemana-mana ya. Tapi apa namanya 82% itu emang pergi gitu. Artinya produk-produk yang dijual berkaitan dengan menunjang kegiatan transportasi atau traveling atau vacation ya ini jadi naik juga mestinya ya. Apalagi yang sifatnya traveling sekeluarga gitu ya. Biasanya kan pantai rame biasanya kayak gitu-gitulah. Nah, itu apa nih yang kita bisa support supaya mereka nyaman gitu. Kayak di dalam mobil kan bisa jadi harus ada aksesoris A B C D E atau apa persediaan A B C D E yang emang supaya mereka nyaman. Misalnya nyaman saat macet, ya nyaman saat perjalanan sangat jauh. Nah, ini penting juga nih. Produk-produk seperti itu bisa bisa naik juga gitu ya. Oke, ya. Tapi ada juga orang-orang itu nggak kemana-mana tuh rata-rata
menghindari macet gitu ya. Jadi ini datanya seperti itu ya, karena merasa ya keluarganya juga di sini juga gitu ya, jadi nggak kemana-mana. Oke, nah itu perilaku secara umumnya ya. Nah, kita mau masuk ke perilaku belanja online-nya nih sekarang ya. Nah, kalau kita lihat ya, pas pandemi ternyata naik, banyak orang cari gimana caranya belanja online. Tapi yang menarik 44% itu naik juga gimana caranya orang jualan online ya. Di sisi lain emang ada peningkatan kompetisi. Ya, karena saya pernah ngobrol juga ya sama teman saya yang jualan aksesoris handphone di sekitar kampus, terus ketemu sama saya, ya Ham, cina, pas pandemi saya terpaksa belanja online, belajar jualan online, karena saat itu mahasiswa gak ada sama sekali, dan saya harus tetap survive. Nah, akhirnya dia belajar berbagai jurus jualan online, digital marketing, ya akhirnya sampai sekarang tuh. Nah, kebayang satu orang ini ya, bukan hanya satu orang ini yang mengalami kejadian itu. Berarti mungkin ada ratusan atau jutaan orang yang mengalami hal itu yang akhirnya shifting ke online. Akhirnya menjadi pemicu persaingan yang tinggi ya. Nah, makanya di sini buat teman-teman yang punya usaha yang dalam dalam kaitannya kompetisinya tinggi, ini harus punya diferensiasi atau memiliki, orang itu melihatnya beda. Karena kalau sama aja, wah susah sih ya. Apalagi teman-teman eh, produknya komoditas misalnya, atau tadi ya, karena kalau udah produknya jadi komoditas biasanya jadi banting-bantingin harga. Nah, ini teman-teman harus mulai memikirkan diferensiasinya apa sih dibanding yang lain. Entah itu diferensiasinya di produk yang lebih unik, atau pelayanan yang berbeda, atau memberikan pengalaman yang berbeda. Nah, ini perlu di ini perlu diperhatiin ya. Karena lumayan nih persaingan di dunia online ini meningkat. Nah, di sisi lain emang peluangnya juga meningkat. Nah, ini perbedaan funnel ya antara sebelum COVID sama setelah COVID ya. Jadi eh, kebanyakan orang yang awalnya window shopping jadi digital browsing ya. Dulu orang ngelis toko-toko mana yang bakal dikunjungi pada saat Ramadan. Oh, saya udah kebayang. Nah, post COVID ya itu mulai discovery ya. Discovery-nya di online juga. Dan ya kalau sekarang sih saya lihat hibrid sih. Dia di sisi lain jalan-jalan juga, di sisi lain dia ngebandingin juga lewat digital digital etalase lah. Kemudian di fase mempertimbangannya, consideration stage ya, orang juga udah mulai lihat review-review apa eh, online gitu. Kan kalau di offline pasti kan hand feel, pegang baju, pegang bahan, nyobain. Nah, kalau sekarang banyak orang juga yang udah terbiasa ya online research gitu. Online itu entah itu ngebandingin testimoni, entah itu ngecek reviewnya, entah itu ngecek reputasi orang yang jualannya. Nah, ini jadi ada perbedaan. Kemudian actionnya juga ya, awalnya kalau di sisi produk-produk khususnya yang consumer packaged goods, nah ini CPG itu consumer packaged good atau makanan dalam kemasan gitu, grocery lah. Makanya yang awalnya orang nggak terbiasa, waktu waktu sekarang udah terbiasa. Nah, ini perbedaan-perbedaannya ya. Nah, ini juga perbedaan waktu belanja ya saat bulan Ramadan dan bulan biasa. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sih kalau dari waktu belanja gitu. Ya, yang naik apa cuman di pagi aja naik 4%, sisanya itu nggak signifikan lah ya, nggak signifikan ya, malam malah lebih rendah ya dibanding apa. Nah, ini ya data-datanya ya. Jadi emang sorry, yang naik itu malam gitu ya. Kemudian yang lainnya kurang lebih mirip sih ya. Tapi ada penurunan di pagi tuh ya. Biasanya apa belanja, nah tapi di pagi itu agak menurun. Tapi naik di malam ya. Nah, ini total
uang yang dibelanjakan saat online di bulan Ramadan. Ya, 46% itu 500.000 sampai 2 juta. Kemudian 43% di bawah 500.000 gitu ya. Ya. Jadi ini datanya ya. Kemudian yang budgetnya 2 juta sampai 5 juta cuma 9% dan yang lebih dari 5 juta ya 2%. Jadi 89% ya. 89% itu ya budgetnya 2 juta ke bawah lah untuk spending di online ya. Ini. Kemudian metode pembayaran belanja online ya, transfer bank, ada e-wallet, ada COD. Nah, ini sebenarnya COD itu makin sini makin naik ya, khususnya untuk penetrasi kota-kota yang emang orangnya nggak ke cover sama ATM misalnya, atau jauh ke bank. Nah, itu masih banyak wilayah Indonesia itu yang belum merata kehadiran banking secara offline-nya gitu. Nah, itu biasanya orang pilih COD sih, ya. Kemudian ada yang pilih offline payment. Biasanya ini offline payment itu biasanya datang ke minimarket untuk bayar, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk COD buat teman-teman yang bisnis COD ini perlu perlu apa namanya? Perlu hati-hati juga ya. Perlu verifikasi. Jangan sampai nanti udah barangnya dikirim nanti retur. Nah, retur itu bikin rugi juga karena kita harus bayar ongkir baliknya, ya. Jadi kalau yang teman-teman pakai strategi COD pastiin jangan asal apa orang itu ngasih alamat kita kirim tapi mending dikonfirmasi ulang gitu, pastiin mereka bakal nerima ini gitu ya. Oke, nah itu data-datanya. Kemudian sekarang dari sisi strateginya ya, jadi gimana caranya kita itu eh, mencari demand-demand baru atau existing ya. Jadi nah ini kita lihat ya, jadi pada saat eh, menjelang Ramadan atau saat Ramadan itu yang naik itu kategori-kategori produk. Yang pertama itu kalau sebelum Ramadan tadi ya, orang beli beli apa, motor baru, kemudian ada yang juga beli peralatan rumah tangga baru. Nah, pada saat Ramadannya kenaikan kategori makanan, kemudian apa, peralatan teknologi dan baju itu naik tuh ya. Nah, pada saat setelah Ramadan baru yang berkaitan dengan rekreasi itu naik. Nah, ini seperti ini datanya ya. Kemudian top produk kategori yang dibeli online ya, kalau untuk online itu fashion item, jelas fashion ya. Mukena, baju koko, kemudian peralatan ibadah juga ya naik. Baju-baju sarimbit, nah itu naik juga ya. Kemudian beauty product ya, karena orang pengen selalu tampil fresh, beauty product. Gadget juga naik karena juga biasanya orang pengen ganti gadget ya, karena mau bertemu keluarganya biasanya pengen handphone yang baru, kameranya yang bagus gitu ya. Kemudian package snacks dan drink juga naik. Nah, ini grocery, home and living, eh, makanan-makanan yang gampang dimakan, instant food dan frozen pun naik. Ya, jadi top kategori. Emang nggak bisa dipungkiri fashion nomor satu, baru apa namanya, beauty product. Nah, kalau teman-teman lihat TikTok misalnya, wah itu banyak sekali tuh yang live streaming beauty product ya. Fashion juga sama gitu. Kemudian kalau emang dipukul rata nih misalnya, nah spending on shopping itu rata-rata 600.000 lah ya. Kalau mau ya, kemudian nah ini kalau berdasarkan eh, Gen Z, milenial, Gen X, nah ini ya nggak jauh beda lah ya. Jadi rata-ratanya di situ. Kemudian, nah yang nggak kalah penting di Ramadan itu pentingnya hampers. Jadi 76% bilang penting ya, sebagai lambang persahabatan, kasih sayang, lambang kepedulian, nah, dan juga lambang status sosial ya. Jadi hamper dianggap sebagai hal yang penting selama Ramadan dan Idul Fitri. Kebanyakan dari mereka menggunakan hamper untuk menunjukkan persahabatan dan lain-lain ya. Jadi makanya produk-produk itu perlu kita bundling atau perlu kita package jadi hampers ya, atau angle-nya hampers. Nah, ini perlu dipersiapkan nih ya. Karena ini udah jadi kultur yang mengakar khususnya di Indonesia ya, bahwa Ramadan ya hampers lah, parcel kayak gitu-gitu naik gitu ya. Jadi tinggal nanti kita olah nih. Nah, kita lihat nih bahwa hampers itu sebagai persahabatan, maka angle-angle marketing itu bisa ke sini nih ya.
ayo hadiahkan ini buat sahabat kamu misalnya. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa bisa jadi angle marketing juga nih. Saat kita tahu motivasi orang itu membeli hamper itu tuh persahabatan, maka persahabatan ini kita bisa exposure, kita bisa amplify, itu jadi bahasa marketing yang menarik gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, ini eh, parselnya itu dikesiapakan sih. Nah, rata-rata untuk keluarga 87%, ya, kemudian dikasih ke teman-teman juga atau ke orang yang membutuhkan. Kemudian ada tetangga juga, ya, ada untuk rekan kerja, bawahan, klien dan atasan. Nah, kalau milenial lebih cenderung memberikan bingkisan kepada orang-orang di tempat kerja, ya. Nah, ini bisa juga kan jadi angle marketing. Oh, kalau segmentasi saya adalah milenial, ya maka angle-nya ini hadiahkan hamper ini buat teman kerja kamu misalnya. Mungkin kasih ini hamper ini sebagai bentuk kasih sayang, kepedulian terhadap rekan kerja misalnya. Itu bisa bisa begitu tuh angle-angle-nya. Nah, nanti mungkin slide ini boleh teman-teman nanti di ini ya, dikasihin aja ini nggak apa-apa ya. Nah, ini nah berapa sih parcel yang dibeli ya dan untuk diberikan kepada orang lain? Kita lihat 40% sampai 5 parcel ya, kemudian 30% sampai bilang 6 sampai 10. Jadi kalau kita simpulkan 75% itu orang ngalokasiin buat buat beli hamper itu bisa sampai 10 tuh. Ya, ini banyak besar sekali ya untuk beli hampers ini. Ya, jadi di bisa teman-teman bisa jual misalnya dengan paket 5, paket 3, paket 6, paket 10. Nah, ini karena ternyata orang secara umum belinya banyak juga ternyata untuk parcel ini. Oke. Kemudian rata-rata di belanjanya di mana sih? Ada yang belanjanya apa? Ke toko, ada yang via online juga, ada yang dirangkai juga sendiri. Nah, ini kesempatannya banyak juga ya. Oh, kita bisa menyediain alat-alat untuk apa? Membuat hamper karena ada kategori segmentasi orang yang pengen bikin hamper itu dengan karya mereka sendiri ya. Nah, itu bisa bisa kita jual tuh peralatan-peralatan yang mendukung itu gitu. Kemudian eh, cara deliverynya juga ada yang pakai delivery service, ada juga yang langsung datang datang untuk ngasihnya ya. Nah, kalau kita lihat apa sih produk yang mereka jadikan hamper? Nah, secara umum snack ya, drink, kayak makanya sirup laku tuh pasti ya. Snack snack snack. Kemudian kue kaleng ya, sembako. Kemudian di sini ready to eat food ya, makanan siap saji, fashion item. Nah, ini juga masuk ya. Jadi buat teman-teman di sektor fashion bisa juga ini angle-nya ke hampers juga. Atau ini praying equipment misalnya ya. Kemudian health and hygiene product ya, produk-produk kesehatan. Ini glassware kayak perabotan kaca, gelas ya, home decor dan beauty care. Ya, tapi untuk hampers ini datanya teman-teman bisa lihat yang paling banyak itu ya packaged snacks ya, cookies dan lain-lain. Nah, budget per hamper ya. Budget untuk hamper, satu hampernya itu 200.000 ke bawah lah. Jadi teman-teman bisa bisa bikin hamper yang 200.000 ke bawah ya. Karena kalau kita lihat ada 81% ya. 71% ya, 71% orang itu ya budgetnya 200.000 ke bawah gitu ya. Gitu. Nih ya, average budgetnya seperti ini ya. 200.000 ke bawah sih rata-rata. Ya. Oke. Nah, ini kemudian fashion ya. Jadi kalau di sektor fashion biasanya responden lebih cenderung mengenakan pakaian bergaya santai untuk Hari Raya Idul Fitri. Ya, separuh dari mereka mengenakan apa saja yang sesuai dengan gaya masing-masing orang. Sementara 18% menggunakan pakaian yang serasi dengan keluarga. Nah, ini yang sarimbit tadi ya, pakaian sarimbit. Hitungan tersebut meningkat seiring dengan level size, di mana yang atas cenderung memiliki pengen matching ya. Size itu tadi sosial ekonomik statusnya. Jadi kalangan atas tuh pengen lebih cenderung matching ya di Hari Raya Idul Fitri. Tuh ya. Nah, apa sih yang dibeli? Yang kasual, yang syar'i, yang ini.
datanya seperti ini, ada yang glamor, ada yang tradisional ya. Tapi kebanyakan 58% tuh malah yang casual gitu ya. Yang casual. Ini jenis-jenis pakaiannya seperti ini. Nah, inspirasinya dari mana sih mereka itu kalau misalnya berfashion? Makanya pertama dari katalog e-commerce. Nah, teman-teman bisa cek situs-situs e-commerce seperti apa gitu. Nah, lihat yang trendingnya, yang paling lakunya. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman membuat produk seperti itu misalnya. Ya, ada juga yang inspirasinya dari fashion store. Nah, ada juga lihat nih, sisanya itu dari online atau dari sosial media. Ya, jadi Instagram, TikTok, YouTube itu jadi inspirasi busananya seperti apa. Nah, makanya teman-teman harus cek influencer siapa, oh dia lagi ngehembusin tren ini. Nah, ini kita bisa deteksi dari sekarang gitu ya. Oh, ternyata mukena ini yang bakal ngetren gitu. Oh, ini ternyata baju koko ini yang bakal ngetren. Nah, itu fashion inspirasinya kalau kita akumulatif tetap inspirasinya dari digital dibanding dengan offline ya. Tuh, entah itu dari e-commerce ataupun sosial media. Kemudian eh, lebih dari 60% responden menganggap membeli baju dan aksesoris eh, itu kurang penting, tapi 40% ini menganggap penting ya. Jadi tetap aja 40% itu gede ya dari penduduk Indonesia tuh ya. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Hanya 6% dari mereka yang memiliki baju baru dengan cara menjahit. Jadi yang 6% ini apa beli bahan dijahitin ya itu cuma 6%. Artinya apa? Artinya tetap aja kebanyakan orang pengen yang praktis aja gitu ya. Itu. Nah, ini rata-rata harganya, harga yang emang dibeli ya waktu tahun lalu. Kalau sekarang kelihatannya nggak jauh beda. Jadi sekarang yang laku itu ya 200.000 ke bawah tuh ya, kecuali untuk kalangan atas ya. Tapi secara umum itu 200.000 ke bawah. Makanya teman-teman itu sekarang gimana pikirin produknya itu HPP-nya atau harga produksinya murah ya, atau di set juga harga pricing itu jangan di atas 200.000. Karena saya juga kan beberapa suka ngetes ya. Oh iya ya, 200.000 ke atas itu agak susah gitu di sekarang itu karena kan mungkin banyak PHK, banyak ada isu-isu resesi, orang jadi berhemat aja mungkin ya. Jadi 200.000 ke bawah tuh kayaknya udah something yang emang perlu kita perhatiin gitu ya, karena ini data. Nah, ini perlu jadi pertimbangan besar nih buat teman-teman ngebuat produk itu, jangan sampai harga jualnya kemahalan gitu ya. Yang penting main volume aja karena kan lagi besar demand-nya gitu ya. Nah, kalau di tahun 2022 offline store naik gitu ya. Jadi ya kemungkinan yang teman-teman yang punya toko jangan khawatir bakal lebih ramai lagi juga gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi fashion ya, apa aja yang dibeli ya, pakaian muslim sih nomor satu ya. Kalau untuk wanita juga sama sih, sama pria juga, pakaian santai, jilbab, sandal, sepatu, mukena, sejadah. Nah, ini untuk fashionnya seperti ini ya. Jadi ya tadi ya, gamis, koko itu dirame ya. Nah, kemudian produk-produk yang berkaitan dengan yang sifatnya transportasi ini juga penting karena tadi mudik ya. Eh, apa apa nih misalnya make up produk yang produk-produk make up tapi yang nyaman buat di dalam mobil misalnya ya, atau pada saat travel activity. Nah, ini naik nih ya. Jadi teman-teman bisa siapin gitu ya. Nah, supaya kita sukses di bulan Ramadan juga ya, kita tuh harus harus apa namanya kolaborasi juga tadi kan. Oh, mana nih channel-channel yang bisa kita ajak kerjasama, karena 83% ya orang Indonesia tuh follow public figure gitu ya. Kemudian 35% itu bilang bahwa pembelian itu dipengaruhi sama public figure atau influencer atau selebriti. Nah, makanya teman-teman harus ngelis dari sekarang siapa aja yang bisa kita ajak kerjasama, kolaborasi
minta endorsement, testimoni, karena orang Indonesia cenderung ya apa apa yang disuggest public figure itu lebih cenderung jadi keputusan pembelian juga ya. Kemudian gimana caranya kita itu nge-support juga tadi ya, karena ini momen spiritual, gimana caranya kita itu respon juga terhadap momen-momen sosial kayak charity misalnya, oh ini sebagian keuntungan kita donasiin atau ada apa. Nah, itu campaign-campaign yang mungkin bisa 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 dimaksimalkan. Kemudian pas Ramadan, sebagian besar orang juga bilang bahwa apa namanya eh, mereka mendukung produk lokal atau lokal bisnis ya. Jadi teman-teman yang basisnya lokal, mereka tuh justru ini kesempatan buat mereka itu lebih memprioritaskan brand lokal gitu ya. Nah, itu ya. Dan 71% juga bilang brand itu harus mencari apa kalau kita itu harus mencari sesuatu yang bisa di give back balik gitu. Tadi misalnya oh keuntungan kita untuk apa, untuk apa. Nah, itu atau misalnya untuk THR karyawan kita jadi lebih besar, itu juga bisa di-campaignin sih. Kayak gitu-gitu. Nah, ini mobile ya. Ini jelas sih, ini udah kita semua tahu lah ya. Mobile jadi penting. Nah, kemudian kita juga bisa mencari opportunity baru nih ya. Jadi kualitas produk juga penting khususnya untuk Gen Z dan milenial. Jadi Gen Z sama milenial itu ternyata nggak apa decision utamanya itu di kualitas. Jadi teman-teman harus harus yang apa fokus ke yang kualitas kalau segmennya di sini gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga harus bargain hunter itu pemburu diskon lah, pemburu barang-barang murah lah. Nah, karena banyak konsumen menganggap bahwa bulan Ramadan itu momen orang itu cuci gudang, ngasih diskon besar, ya. Jadi gimana caranya kita juga ada semacam ada pintu masuk membuat bahwa produk kita itu ini loh lagi promo gede-gedean juga karena mindset orang, mindset audien itu ya di situ gitu ya karena pemburu diskon besar gitu. Nah itu ada juga seperti itu gitu ya. Udah slide-nya udah beres nih Bu Mirah, mungkin bisa ke diskusi ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, Semoga udah banyak juga yang mencatat ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Cuma aku mau bertanya dulu deh Mas. Jadi kan ya, gini ya, ya. gambaran persentase spending tadi tuh Mm-mm. saat Ramadan gitu, itu masih Mm. relate nggak ya tahun ini? Karena kan banyak juga yang kena PHK atau kayak gitu sih penghasilannya Ya, berkurang gitu. kalau menurut saya masih relate sih, soalnya udah kultur yang mengakar kan, bahwa momen Ramadan tuh Ah. momen penting buat belanja, buat apa. Itu kan udah mengakar dari kita kecil gitu, udah berpuluh-puluh tahun. Nggak mungkin semudah itu gitu, apa gitu. Kemudian kan krisis juga bukan hal yang pertama kali ini kan, tahun 98 krisis, tahun 2008 krisis gitu. Secara ekonomi ya, itu kan tetap nggak mempengaruhi secara signifikan tuh. Kalau Oh, dari nggak ya, terlalu marah ya. ya, tuh. Maksakeun lah kalau kata orang Sunda mah pasti maksakeun gitu. Nah, untuk budget itu. Apapun yang terjadi mudik harus. Ya, Terus mungkin karena semangat berbagi bangsa Indonesia juga kali ya. Kalau misalnya sedekah berbagi ke saudara gitu itu juga mungkin bisa tetap jadi semangat gitu hmm, kali ya. ya, Terus ini nih ada pertanyaan dari Solo Angel. ya, Oh, ada yang resen. Sebentar. Udah ada belum? Halo, Pertanyaan saya tadi ada. Oh, udah ya. ya. Silakan bisa eh, on cam. Udah ya. on cam belum? On cam-nya susah sebentar. Maaf, nggak usah on cam, boleh kah? Boleh. Boleh lah. Boleh. Gimana, Mak? Ah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Ya. Bapak, pertama menarik sekali kalau hari ini kita bicara mengenai consumer behavior saat Ramadan, Ya. karena memang momennya udah dekat ya. Ya. Nah, kebetulan saya itu adalah wirausaha yang berjualan di toko online, Pak. Ya. Kami baru masuk itu sekitar 5 bulan ini, dan hasilnya boncos, Pak. Hasilnya boncos. Jadi kami sudah melakukan yang kita jual ada 2 toko, satu produk fashion, yang satu beauty care. Kalau beauty care kami sifatnya adalah distributor. Jadi saya ambil brand-brand yang terkenal, terus kita jualin gitu. Kenapa? Karena kalau bikin sendiri belum mampu untuk campaign promosinya, Pak, yang besar banget gitu kan. Nah, terus kalau fashion kita mainnya itu di segmen milenial, memang usia 18 sampai 35 tahun lah, di Gen Z lah ya. Nah, kita juga sudah selain menjualnya di marketplace, di medsos juga, di TikTok terutama ya. Terus ada semua udah kita punya gitu ya, Pak ya. Kita itu melakukan live streaming juga, promosi juga, Pak. Jadi kita ada budget promosi setiap hari sekian-sekian, tapi dibanding, dan kita harganya murah, Pak, karena kebetulan dari pemodal kami itu ini bersedia, ibaratnya balik modal, nggak usah untung dulu, nggak apa-apa, yang penting orang itu suka sama toko kita gitu. Jadi sebenarnya harganya udah murah, Pak, gitu. Tapi dari yang beli itu masih belum banyak, Pak, belum banyak, masih sedikit lah, dalam sehari itu mungkin baru ada 15 orang, 20 orang gitu. Itu masih tidak menutupi cost-nya. Kebetulan mungkin karena kita juga yang timnya itu main gede, karena masing-masing bagian ada tuh, bagian live stream, market, dan sebagainya. Jadi timnya lumayan, jadi mungkin ada boros di situ. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya itu kita bermain di, kalau di istilah ekonomi itu red ocean gitu ya. Jadi bermain di kompetisinya banyak gitu kan. Nah, itu diferensiasi kita gitu itu belum terlalu terlihat gitu. Kalau yang saya pahami, seperti yang Bapak tadi sampaikan itu. Jadi produk kita masih rata-rata kalau saya lihatin pertama. Nah, cuman kita, kalau kita mencermati dari bauran marketing yang 5P itu kan, Pak, produk, promotion, price. Ibu bisa pertanyaannya langsung saja, Oh iya, Bu, maaf ya, biar jadi banyak orang yang bisa dapat kesempatan buat bertanya lagi. Terima kasih. Iya, betul. Maaf. Jadi pertanyaan saya gini, Pak, bagaimana kita bisa mengambil momen Ramadan itu untuk bisa menaikkan penjualan kita dengan strategi apa, Pak, kalau sekarang kita itu udah terlanjur main di barang-barang yang pesaingnya itu banyak gitu. Strategi apa yang kira-kira tepat untuk kami? Yang kedua, apakah karena situasi ekonomi yang sekarang sulit ini, cukup sulit ya, artinya ada penurunan pendapatan, nah itu apakah Gen Z itu masih punya minat yang tinggi terhadap fashion? Itu, terima kasih. Makasih. Oke, langsung jawab ya, Bu ya? Ya, baik. Bu Mira atau gimana? Ke-mute kayaknya, Bu Mira. Oke, baik, ya, Bu. silakan. Ya, siap. Baik, itu tadi ya, Bu ya. Jadi kalau keywordnya itu diferensiasi itu udah jadi kewajiban. Jadi kita ngidentifikasi diferensiasi udah bukan hal yang sifatnya sunnah lagi, tapi udah wajib. Kenapa? Karena tadi faktor persaingan gitu ya. Karena di channel apapun sekarang persaingnya banyak ya. Khususnya sektor fashion juga lumayan red ocean. Jadi mau gak mau emang kreativitas kita dituntut, sama endurance juga dituntut tuh. Ya, ada kawan saya jualan fashion misalnya tahu bahwa kayak TikTok misalnya 24 jam itu rame, tapi masih sedikit misalnya yang di area-area malam tuh yang live. Nah, dia sasar di sana tuh ya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi ini. Kemudian kalau ke area-area
ada namanya algoritma Bu ya. Algoritma itu cara bekerja sebuah platform. Nah, itu kita harus paham dulu tuh algoritmanya kalau mau maksimum. Shopee sama Tokopedia misalnya itu beda algoritmanya. TikTok sama Instagram Reel itu beda juga tuh algoritmanya. Nah, kita tuh harus paham. Cara memahaminya gimana ya? Apa ya kita cek-cek dulu lah. Searching seperti apa. Oh, ternyata kalau misalnya Instagram algoritmanya itu pertemanan misalnya. Tapi kalau TikTok misalnya algoritmanya itu konten. Nah, kita breakdown lagi, oh konten seperti apa yang disukai gitu. Oh, apakah konten yang apa adanya atau konten yang harus seperti apa. Nah, itu perlu tuh algoritma tuh penting tuh ya. Terus yang kedua itu kalau di live streaming saya lihat host tuh berpengaruh juga tuh. Ya. Saya observasi beberapa kali kayak di live streaming itu eh, kemampuan host itu lebih penting dibanding aksesoris di belakangnya lah kasarnya. Itu penting juga tuh. Saya berapa kali ngobservasi produk yang sama diganti hostnya kok langsung naik gitu. Padahal host sebelumnya tuh nggak terjadi penjualan tuh. Nah itu juga ternyata berpengaruh gitu. Jadi emang pertama kita harus berdamai dengan realita bahwa emang persaingan tinggi. Nah karena itu tadi diferensiasi juga tinggi. Kita harus cari kemudian endurance tim juga harus dijaga sih. Sama emang produk juga perlu diidentifikasi sih. Kita harus mulai kreatif misalnya di bundling kah, digimanain kah. Nah, itu perlu sih. Atau bisa jadi kita juga harus kerjasama sama affiliate. Kan beberapa platform tuh menampilkan affiliate ya. Nah, itu bisa juga cocok kayak gitu sih. Ya emang dinamikanya emang begini sih Bu. Jadi emang kita nggak bisa tanda kutip mengeluh. Kita harus berdamai dengan realita itu. Setelah kita berdamai dengan realita baru kita otak-atik tuh. Ya. Jadi kalau menurut saya tuh pemahaman terhadap algoritma channel di online tuh sangat penting. Kenapa? Karena kalau bicara produk semua orang juga bisa bikin produk. Kalau bicara konten, orang juga bisa bikin konten. Tapi yang memahami algoritma ini kadang sedikit tuh. Gimana caranya kalau di TikTok FYP misalnya. Gimana caranya video kita di save yang akhirnya bisa jadi exposure. Gimana caranya live streaming kita itu dapat hot button artinya loh kalau di jam-jam sore rame udah kita nyasar di area mana. Nah, itu perlu pengorbanan juga sih di awal-awal ya. Teman saya tuh ada tuh yang penjualannya tinggi banget gitu ya. Udah nemu algoritmanya baru tuh masuk tuh. Jadi emang karena dunia digital ya ada yang namanya mesin yang bernama algoritma yang kita harus pahami juga gitu. Gitu mungkin Bu Mira. Ya. Jadi memang perlu waktu juga ya Pak untuk buat dapetin algoritma yang pas gitu ya. Ya, biasanya kan kayak makanya kita harus baca-baca kan kayak di semua platform kan ada panduannya. Nah, biasanya kita suka males baca kan isunya tuh. Nah, biasanya ada panduan-panduannya. Oh gini. Misalnya kalau live streaming kan nggak boleh menyebutin nama kompetitor misalnya. Nggak boleh menggiring ke ini harus ke marketplace-nya platform itu sendiri kalau live streaming kayak gitu-gitu. Misalnya kan nggak boleh misalnya ada anak kecil. Nah, itu kan biasanya ada panduan. Nah, kita tuh kadang suka lupa baca gitu. Misalnya kayak live streaming setahu saya di TikTok misalnya. Itu kalau suara anak kecil masuk biasanya viewernya langsung ngedrop tuh. Nah, saat kita tahu ya kan, karena saat tahu algoritmanya begitu, maka kan kita lebih siap. Misalnya kita beli mikrofon supaya suara di luar nggak masuk misalnya, gitu kan. Terus kita tuh misalnya di depan itu ada aturan supaya kita jangan nyebutin nama kompetitor misalnya. Karena kalau nyebutin nama kompetitor itu biasanya di down juga tuh. Ya kan, platform kan pengen penjualannya juga maksimum di ekosistemnya dia. Masa jualannya di ekosistem saya bilangnya ke toko yang lain, nah itu. Misalnya, oh dulu nyebutin nama kompetitor boleh, saya mah pakai simbol aja toko oranye, toko hijau. Ya itu juga udah nggak boleh sekarang, gitu. Ya, boleh sih boleh, cuman penontonnya dikurangin. Nah itu kan perlu pemahaman tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi guideline panduan di semua platform tuh beda-beda. Nah itu yang harus dibaca. Kebanyakan orang kadang terlewat sih ngebaca ini. Padahal sebenarnya ada tuh panduannya. Ya. Yep. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Pak Asep Dudung. Untuk usaha pemula apa ya, Kak, di perumahan yang sudah dihuni 4.000 kepala keluarga daerah Cilengsi, Bogor? Iya. Buat gitu. Silakan Kang. Ya buat pemula, kalau kata saya yang gampang-gampang aja, yang kita nggak butuh edukasi.
ya. Yang gampang itu ya makanan, fashion, atau daily need, kebutuhan sehari-hari. Itu lebih gampang tuh, ya. Itu kalau emang areanya offline, bermain radius seperti itu. Kalau yang buat pemula, saran saya yang gampang, orang itu mempertimbangkan untuk beli. Beda sama jualan kosmetik, herbal, itu orang butuh konsultasi, butuh pertimbangan, butuh diskusi, butuh keahlian. Kadang-kadang kalau mau closing, tapi kalau produk-produk yang non konsultatif kayak fashion atau frozen food atau apapun, nah itu bisa bisa bagi pemula itu cocok tuh. Yang kedua biasanya produk yang lagi ngetren. Nah ini juga biasanya suka dapat kuehnya kalau pemula itu, saking demand-nya gede, orang-orang ya akhirnya ya kebagian juga tuh cipratan-cipratannya. Nah itu buat pemula cocok juga tuh yang basisnya trending gitu. Ya kayak menjelang Ramadan simpel lah, kita jualan baju mukena koko, ya kemungkinan besar lakunya tinggi gitu. Kalau emang tadi udah di mapping, oh ada 4.000 keluarga, ya udahlah jualan baju sarimbit, nah itu juga bisa gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Kalau saya kalau buat pemula jangan masuk ke area-area yang konsultatif aja sih kalau menurut saya. Ya. Yap. Terima kasih Kang. Berikutnya dari Kak Risa Rohima. Mungkin nggak ya branding bisa kuat jika produk yang jual ganti-ganti sesuai momen saat ini. Misal sebelumnya itu produknya pakaian renang, terus karena saat ini momen Ramadan kita jual pakaian muslim, atau bahkan malah jualan jajan-jajan untuk tamu lebaran, tapi dengan menggunakan nama brand yang sama. Silakan Kang. Ya itu ada dua pendekatan ya. Itu baik lagi tergantung strateginya gitu. Artinya kan ya bisa di branding tokonya, bukan produknya. Kayak apa, Sogo misalnya, itu kan barangnya barang orang lain dan bermacam-macam juga, itu nggak ada masalah juga tuh. Ya kayak gitu. Kayak misalnya minimarket itu kan barangnya orang-orang juga kan, macam-macam itu. Ada multi kategori gitu, ada fashion, ada pakaian dalam juga, ada es krim, ada apa, itu kan gak ada masalah. Tergantung fondasi dari awal kita setupnya harus benar gitu. Ini yang di branding tokonya atau produknya. Nah ini bakal jadi strategi yang berbeda kan. Nah itu balik lagi sama mungkin balik lagi ke sumber daya misalnya. Kalau fokus kan enak tuh, sumber dayanya fokus. Tapi kalau kita ngelebar kemana-mana, lumayan tuh uang biasanya tersebar gitu alokasinya. Itu kan, nah itu balik lagi, sumber daya teman-teman itu kuat gak untuk seperti itu. Kalau kuat nggak ada masalah. Nggak hanya sumber daya uang, tapi sumber daya tim juga misalnya. Nah itu balik lagi ke sumber dayanya. Nah apakah ikut trending apa namanya, lompat-lompat itu ya, kalau menurut saya lihat kondisi kita. Kalau bisnis kita lagi sepi misalnya, terus dengan ikutnya tren kita bisa naik, ya nggak ada masalah juga ya. Baik lagi ke number sih, kita lihat realita usaha kita seperti apa. Kalau kita yakin dengan yang tanpa ikutin tren juga kita bisa bagus, ya nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau di bisnis kita kadang harus lihat realita juga ya. Misalnya oh iya ya, kalau nggak masuk ke tren kita juga nggak kehilangan exposure misalnya, ya mau nggak mau ya masuk aja nggak apa-apa sih. Kan nggak salah kita punya banyak usaha juga, yang penting sumber dayanya juga tepat, alokasi anggarannya juga masuk gitu, dan emang ke manage gitu. Nah kalau nggak ke manage, sumber dayanya kecil, ya udah jangan terlalu banyak kategori gitu, fokus di satu tapi dikuatin gitu. Itu balik lagi ke keadaan teman-teman sih, identifikasi keadaan teman-teman seperti apa, karena tiap orang itu pasti beda-beda gitu ya, tergantung tadi sumber dayanya gitu. Itu Bu ya. Baik. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung silakan tunjuk tangan ya. Berikutnya ini ada Pertenunan Astiti, tanya Mas Taufik, saya IKM Tenun yang memproduksi kain ikan endek dari Bali. Apakah produk saya ada peluang pasarnya dalam rangka menyambut Ramadan? Terima kasih. Silakan Mas. Iya tadi ya, demand besar ya Ramadan itu, artinya semua produk itu punya kesempatan. Kalau kata saudara saya yang di offline, kalau Ramadan ya, sendal butut aja laku kasarnya gitu. Ya, apalagi barang Ibu unik ini. Nah, tinggal Ibu tadi ngadaptasi marketing komunikasinya nih. Kan tadi itu ada ide gimana caranya ini jadi angle-nya di hamper, jadi parcel. Ya udah Ibu
misalnya parcel tenun ikan, nah itu bisa tuh masuk tuh, itu jadi momen yang penting juga, karena tadi kan ada dua hal yang jadi concern concern orang saat belanja itu kan fashion sama hampers tuh. Nah ini bisa jadi produk ibu tuh bisa di-angle-in hampers, ya ini ikan apa tenun ikan buat sahabat, ini tenun ikan buat rekan kerja, itu bisa bisa begitu aja. Apalagi dari Bali misalnya, itu kan eksotik tersendiri tuh, wilayah geografis yang punya eksotik itu bisa bisa di bisa dieksplor gitu, ya. Artinya gini Bu, menurut saya apa cara marketing komunikasi itu jadi penting ya. Kalau kalau emang dirasa produknya punya keunikan, nah tinggal marketingnya yang kita sesuaikan dengan situasi gitu. Nah mungkin nanti slide saya tadi mungkin bisa dipelajari ulang ya. Oh cocok nih buat angle-nya ini. Nah, monggo nanti saya share ke udah saya share ke panitia, nanti ke panitia aja itu minta slide-nya. Berikutnya nih, Mas, dari Sarni. Kami Ya. usaha mikro di bidang pengolahan makanan frozen food. Mohon masukannya, bagaimana memulai memperkenalkan produk kami agar orang tertarik. Kami menyasar pelanggan dari luar daerah, walaupun produk serupa juga tersedia di pasaran. Kami termasuk usaha pemula, belum punya pengetahuan cukup untuk pengembangan pemasaran. Silakan. Tuh, nah untuk yang pemula, saran saya gunain platform-platform yang gratis tapi punya exposure atau bisa potensi dilihat orang. Saran saya gunain sekarang tuh TikTok atau Instagram Reel. Kenapa? Karena bagi pemula nggak butuh biaya iklan. Butuhnya apa? Konten, ya. Jadi pada saat pembuatan produk di live-in atau dibikin kontennya, pada saat packaging dibuat live-nya, itu. Cara pengolahannya, resepnya itu di live-in atau dibikin konten. Saya ada orang Bandung tuh ya, akunnya kalau di makanan ya, ada Raja Ngemil, wah itu gede tuh, jualan basreng gitu, ya di TikTok di live-in. Ada snack sajodo, ada bapia apa gitu, ada yang jualan sambal cumi, sambal apa itu sego gitu. Itu saya lihat kalau untuk makanan, to be honest, selama saya observasi itu contoh yang cocok salah satunya TikTok sih, ya. TikTok teman-teman. Dan TikTok ini algoritmanya konten, ini menarik. Teman-teman nggak harus disibukkan, harus mencari teman, mencari follower gitu. Followernya cuma satu, bisa dilihat 1 juta orang itu bisa kalau di TikTok, nggak ada masalah, nggak terlalu fokus ke follower gitu. Yang penting kontennya menarik, dan menariknya kalau di TikTok itu, menurut saya kontennya itu apa adanya, nggak harus jadi orang lain, nggak harus jaim gitu, pakai kamera bagus, pakai background bagus. Kalau teman-teman lihat itu yang jualan sambal cuman bikin sambal di katel terus di live-in itu kejual 1.000, 2.000 gitu. Bikin basreng cuman dilihatin prosesnya laku tuh ya. Sekarang dalam 2 tahun terakhir saya melihat banyak miliarder baru di dunia online tuh lahir dari channel TikTok tuh ya. Nah itu mungkin ini udah pattern-nya nih. Nah teman-teman bisa oprek ya, bisa ulik ya. Ini kesempatan loh buat teman-teman yang bisnisnya makanan, live streaming di TikTok. Entah itu radius pengirimannya itu bisa luar kota atau cuman radius tertentu, nggak apa-apa juga. Saya melihat juga ada selebriti tuh jual makanan di TikTok, awalnya sepi, terus dia live streamingin, jadi rame tuh restonya, ya. Nah itu teman-teman cek ya, karena kuliner itu salah satu konten tertinggi di TikTok sih. Nah buat pemula juga, mending fokus ke satu channel penjualan, misalnya TikTok aja dulu sampai berhasil, baru buka ke yang lain. Jangan sampai kita disibukkan sama hal-hal yang sifatnya terlalu bertenaga di awal gitu. Wah, marketplace dibuka, tapi nggak ada yang maksimum. Yang lebih baik satu tapi kuat, terus kemudian pecah telur. Nah, pecah telur juga penting nih. Kalau pecah telur biasanya motivasi kita tinggi biasanya. Yang jadi frustasi itu belum pecah telur. Nah, itu. Biasanya suka frustasi kalau belum pecah telur ini penjualan. Makanya pecah telur itu penting nih. Bagaimana caranya penjualan pecah dulu, nah itu biasanya motivasinya tinggi tuh, ya. Gitu mungkin Bu Mirah ya. Ya, berikutnya dari Suhaini, saya IKM Maulana. Saya sudah usaha keripik makanan siap santap. Saya sudah coba jual di Shopee, tapi tidak ada yang pesan. Malah yang pesan dari mulut ke mulut. Nah, bagaimana caranya biar bulan puasa ini ada yang pesan dari luar kota, tidak di sekeliling kota Sintang, Kalimantan Barat saja?
Silakan, Kang. Ya, yang konteksnya makanan kayaknya tadi udah harusnya terjawab sih dengan yang pertanyaan yang tadi ya. Ya udah tadi fokus di TikTok aja dengan pelajari algoritmanya, pelajari cara mainnya, pelajari metodenya, ada live streaming, ada konten, pelajari aturan-aturannya, ya. Nah, itu pelajari marketplace-nya itu bisa bisa menarik juga gitu. Ya. Berikutnya dari Intan Delia, mau bertanya terkait jasa optimasi marketplace itu masih relevan nggak ya saat ini? Jasa optimasi marketplace, ya masih masih bagus-bagus aja. Itu tergantung ibu nanti set goalnya mungkin ya. Set goalnya seperti apa, ya. Nah mungkin saya juga informasi nih, selain tadi channel sosial media, nah teman-teman juga bisa gunain Evermost. Evermost juga platform yang menghubungkan produk ke reseller. Kita tuh ada ratusan ribu reseller aktif, yang bisa bantu jualan produk teman-teman. Yang penting nanti siapin margin buat resellernya aja. Tapi untuk makanan-makanan ini harus ada izinnya sih kalau di kita ya, kalau di Evermost. Misalnya makanan udah ada PERT-nya, Better udah ada halalnya. Nah, itu bisa tuh masuk. Nah, selain tadi sosmed juga bisa digunain reseller. Nah, ngebangun reseller ini kan bukan hal yang gampang. Nah, itu bisa 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 pakai channel kita. Teman-teman buka aja evermost.com. Nah, kita tuh udah ada ratusan ribu reseller yang siap bantu penjualan tuh, ya. Nanti cek aja tuh cara joinnya di mana, tuh ada di informasinya di web sih. Gitu. Berikutnya dari Pak Yandi Triano. Kang, saya Ya. baru jualan nasi bebek Madura, jualan di garasi rumah. Selama ini penjualan masih mengandalkan ojol. Bagaimana cara untuk meningkatkan offline? Karena sudah beberapa cara bikin kupon diskon, makan dine-in, namun kurang berhasil. Terus menurut Akang kira-kira kalau buka untuk sahur, apa ada yang berminat ya? Silakan, Kang. Iya. Ya kalau untuk offline ya mungkin salah satu yang perlu dicoba itu pakai influencer ya untuk ngegiring ke offline. Review orang makan makanan kita, atau kita ngebuat orang itu mau bikin konten gitu. Misalnya dia datang ke kita, Mas mau gak bikin konten, nanti saya kasih gratis makanannya, itu bisa juga tuh. Yang penting ada diperbanyak reviewnya. Karena kalau untuk makanan atau resto itu review itu penting tuh, ya. Karena ada efek psikologi kan, ya. Kayak kita misalnya, saya mau makan misalnya keluar kota, yang satu warungnya nggak ada motornya, yang warung satu lagi berjajar motornya. Ya psikologiknya saya langsung ke yang banyak motornya yang ngejajar kan. Meskipun bisa bisa jadi yang sepi motor itu bisa jadi lebih enak gitu. Tapi kan efek psikologik itu penting gitu. Ya, persepsi itu penting. Nah, kalau di makanan, menurut saya ngebangun persepsi-persepsi dari influencer, dari review yang makanan atau yang datang ke resto, itu jadi penting sih. Gitu. Mungkin bisa 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 dicoba sih. Karena kalau hanya sekedar di platform-platform ojol, kompetisinya juga lumayan tinggi juga saya lihat makin sini kan, makin tinggi gitu. Nah, kalau nggak kelihatan diferensiasinya, nggak ada aktivitas buat kita nyari nyari visitor dari di luar ojol itu ya bakal berat. Nah, ojol itu nanti jadi apa, leverage pada saat makanan kita enak, pengalamannya oke, pelayanannya juga oke, ya mereka pasti pasti repeat order, salah satunya lewat channel-channel ojol gitu. Gitu. Kalau bayar influencernya gimana, Kang? Nggak mahal. Nah, influencer tuh sebenarnya negosiasi sih biasanya, Bu. Ya, setahu saya negosiasi pertama, kadang tanamkan bahwa kita kayak ke artis dulu tuh saya nganggapnya mahal gitu. Pas kita cek red card-nya, oh ternyata nggak ada yang mahal, ada yang enggak juga gitu. Kadang ada influencer atau selebriti yang malah niat bantu juga kalau untuk UMKM. Nah, tergantung. Nah, ini masalah mental dan keberanian aja buat kita mulai membuka komunikasi, kemudian kita mulai negosiasi, nah itu bisa juga gitu. Jadi emang teman-teman butuh keberanian aja buat explore gitu, buat buat misalnya kalau kalau di fase awal kita misalnya saya tinggal di Bandung, saya cari influencer di Bandung, siapa yang cocok nih? Nah, bisa juga kayak gitu. Ya, bisa juga dengan cara kita ngundang free free dinner atau buat keluarganya, itu kan bisa jadi barter value ya.
Jadi nggak melulu harus dengan bayaran juga tuh, bisa juga dengan barter value, apa nih yang kita bisa kasih barter gitu, itu juga bisa tuh. Ya. Ya. Semoga terjawab ya Pak Yandi. Kemudian dari Ibu Betty Utami, mohon tips untuk waktu yang tepat untuk konten. Kami punya TikTok dan IG juga. Apakah ada waktu-waktu konten khusus yang berbeda? Ya, tergantung target marketnya. Kalau target marketnya ibu-ibu mungkin jam-jam istirahat ibu-ibu kapan. Tapi kalau misalnya target marketnya mahasiswa, ya pasti setelah jam kuliah, jam makan siang itu yang free. Begitupun targetnya karyawan misalnya, pasti sore ke malam yang rame. Tapi kalau nah itu diidentifikasi dulu target marketnya, karena prime time atau waktu-waktu peaknya itu beda-beda tiap audiens tuh, gitu. Nah itu yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu, gitu. Jadi kalau misalnya, oh ternyata segmentasi ini saya tuh buat baju buat karyawan misalnya, atau apa namanya, gamis untuk wanita karir, itu kan aktifnya pasti di jam makan siang, ya, kemudian malam biasanya, ya, sepulang kerja. Nah maka konten yang paling aktif ya di jam-jam seperti itu tuh, gitu. Tapi kalau konteksnya, oh ibu rumah tangga, nah itu bisa jadi jam 10 udah bisa bikin konten, misalnya jam 2 udah bisa bikin konten, gitu. Nah, itu tergantung siapa target marketnya gitu. Misalnya bisa juga oh target marketnya lebih aktif di weekend, nah itu bisa juga kayak gitu. Nah, itu berarti di weekend ini konten harus lebih berkualitas, harus lebih eh, disiplin buat update. Nah, mesti dicek sih. Baik lagi nanti dicek masing-masing audiensnya. Berikutnya nih, Kang, kayaknya dua pertanyaan ini relate ke Evermost. Pertama, nanyanya dari Ibu Naila, apakah snack bisa gabung dengan Evermost? Terus cara gabungnya bagaimana? Terus yang kedua adalah kalau usaha tailor, apakah bisa menggunakan jasa reseller di Evermost? Silakan, Kang. Ya, kalau kayak tadi ke websitenya aja Bu, evermost.com, ya, nanti di situ apa namanya, ada tuh untuk jadi link untuk jadi suppliernya, di situ ada. Nah, nanti tinggal ngisi form atau apa, nanti tim kami yang bakal follow up selanjutnya, gitu. Kemudian untuk Silahkan hubungin tuh. ya Apa namanya tadi, Kang? Evermost.com. evermost.com. Evermost itu singkatan Everyday Need for Every Muslim. Memang brand ambassador kita itu Dude Herlino sama Alisa Subandono tuh. Punya brand ambassadornya gitu. Udah saya chat ya Bapak Ibu, ada di www.evermost.com. Kemudian dari Japastami. Bentar. Produk saya aneka kue basah biasa untuk snack box dari daerah Bogor. Bagaimana cara mempelajari algoritma di IG? Silakan, Kang. Di IG ya? Ya. Kalau tadi ya, kalau kue basah atau yang radiusnya itu di IG. Kalau menurut saya sih, saran saya ke TikTok sih kalau untuk makanan sih, untuk awalan. Karena tetap TikTok ya? Saran saya iya sih, saran saya ya. Kecuali kalau mau timnya ada 2, itu boleh tuh dua-duanya. Tapi kalau bicara prioritas harus memilih, kalau saya pilih TikTok gitu. Tapi kalau ada timnya better ya gak apa-apa 2. Karena nggak bisa tuh live dua handphone tuh susah juga. Karena nanti salah nyebut. Ya, kalau nyebut nanti ketahuan tuh ininya. Bingung juga kan misalnya. Mau nyebut sesuatu yang yang pertanyaannya di IG terus ini kejawabnya buat ini. Nah, itu bakal susah. Itu algoritmanya bakal berbeda. Jadi emang terlepas dari apanya, mau Instagram Reel atau TikTok, ya itu dipisah sih ininya. Live streamingnya juga dipisah, konten juga terpisah tuh, gak bisa copas gitu. Karena ketahuan juga misalnya, oh ini mau copas dari TikTok, oh ini copas dari Instagram, itu mereka juga punya artificial intelligence gitu buat ini copas dari mana nih. Nah itu apalagi misalnya update Instagram Reel pakai kontennya TikTok yang ada watermarknya, ya itu udah jelas exposure-nya pasti kurang ya. Jadi konten yang original, kemudian konten yang berbeda di setiap channel itu jadi penting juga gitu. Ya itu ya. Terus baca juga itu panduan di IG-nya pasti ada tuh.
misalnya optimisasi Instagram Reel seperti apa gitu. Itu pasti ada gitu. Berikutnya dari Mahdi Ramadhani, TikTok Ads dan Meta Ads itu lebih bagus mana ya Coach? Influencers versus Ads lebih efektif mana untuk menaikkan omset? Silakan Kang. Ya, tadi ya, semua teknik itu bagus, yang penting kita paham algoritmanya, metodologinya gitu. Nah, kalau menurut saya nggak bisa di apa konfrontatifkan mana yang bagus, enggak. Itu justru kalau punya resources sebaiknya semuanya dijalanin, influencer dijalanin, ads dijalanin, karena itu dua-duanya menambah kekuatan gitu. Sifatnya itu menambah kekuatan, bukan saling mengurangi atau saling jelek atau jelek. Nah, kalau bicara prioritas, baik mana yang harus dipilih, baik lagi ke budget, ke resources gitu. Kalau budgetnya ada ya bisa paralel digunakan semuanya. Tapi kalau enggak ya bisa Facebook Ads dulu, bisa TikTok Ads dulu, tergantung segmentasinya. Ya, kayak TikTok Ads misalnya, ini penetrasinya banyaknya lebih banyak ke daerah, ya bisa jadi TikTok Ads misalnya. Tapi kalau misalnya saya tuh di TikTok itu nggak siap dengan kontennya, karena kan kontennya harus A B C D E. Nah, itu mungkin Facebook lebih longgar ya. Kayak bisa begitu gitu si itunya. Kan kayak TikTok itu beberapa produk tuh kayak herbal tuh agak sulit juga diiklanin. Nah, tapi kalau herbal di Facebook bisa gitu, kayak gitu-gitu sih. Mungkin balik lagi ke sumber dayanya aja kalau harus memilih, tapi nggak bisa dikonfrontatifkan seperti itu sih menurut saya. Semoga cukup tercerahkan ya Pak Mahdi. Berikutnya dari Ibu Sri Kumala. Pak, produk saya craft tote bag, foldable bag, dan pouch. Apakah bisa bergabung di Evermost untuk masukkan produk serta informasi mekanismenya? Silakan Kang. Gimana, maaf Bu? Jadi produknya ini craft tote bag, foldable bag, dan pouch. Apakah bisa gabung di Evermost? Oh, bisa. Monggo diakses aja websitenya. Kalau untuk materi nanti akan di-share di bagian terakhir acara webinar ini ya, teman-teman. Kang, sebenarnya kalau untuk makanan yang cepat basi gitu ya, yang lifetime-nya pendek gitu, itu untuk kalau kita mau masang iklan di IG Ads gitu, itu mendingan kita ngambil lokasi apa gimana tuh Bang? Sebenarnya juga di delivery bisa ya. Ya betul Bu, kalau emang makanan nggak bisa dikirim keluar kota, basisnya cuma radius tertentu, ya lebih baik setting iklannya juga di radius tertentu ya. Karena kan kita kan kalau di Bandung ya kita setup Bandung aja, atau bisa di drop pinnya kan, bisa mapnya bisa dititikin gitu, itu bisa juga gitu. Jadi emang kalau yang lokal lebih baik lokal juga optimisasinya, entah itu iklan, entah itu influencernya juga lokal. Nah, itu better sih kayak gitu. Saya lihatnya begitu sih polanya Bu. Jadi emang betul seperti yang Ibu tadi sampaikan juga, di setupnya localize aja kalau untuk exposure iklan atau setting iklannya. Nih banyak nih Kang yang banyak nanya soal Evermost. Ada fitur kirim COD nggak? Terus daftar Evermost itu bisa harus menggunakan komputer atau bisa melalui handphone aja gitu. Silakan Kang. COD di kita ada, asal produknya di gudang kita sih. Yang sekarang masih baru ke Suputu, baru di gudang kita. Terus yang kedua kalau daftar bisa di mana aja, yang penting bisa diakses aja webnya sebenarnya. Nanti di situ ada kan di bawah tuh cara jadi partner, cara jadi supplier. Nah, itu daftar aja, nanti tim kami yang bakal kontak sih gitu. After submit ininya ya, itunya formnya, kan ada formnya di situ. Silakan, ada yang mau bertanya langsung, bisa kasih tanda raise hand. Waktu kemarin kita ngebahas juga dari pembicara yang lalu, Kang, itu tentang
tren yang bakalan laku juga gitu ya. Ya. Nah, terus di situ juga diceritain kalau untuk yang apa peralatan yang buat dipakai, barang-barang yang dipakai untuk selama mudik gitu tuh Kang. Itu kira-kira apa ya Kang ya? Kemarin nggak dijelasin detail juga sih barang-barangnya apa gitu. Mungkin itu Oh bisa ya. buat insight teman-teman juga di sini. Iya, kalau berdasarkan pengalaman saya barang-barang mudik contohnya misalnya yang bikin orang nyaman di mobil. Misalnya kan anak suka pengen tidur tuh kayak kaitan-kaitan yang buat extension buat nyaman buat tidur kan supaya setelahnya itu bisa dipakai gitu. Kemudian kayak charger atau apa buat di mobil itu juga penting. Power bank juga bisa jadi itu penting juga gitu. Jadi kemudian ya aksesoris yang ngebuat anak betah di mobil dalam durasi lama misalnya. Berarti kan mainan juga bisa jadi laku tuh kayak gitu-gitu. Jadi emang kita cek aja kalau kita mudik jarak jauh, jarak dekat, kita bakal nyiapin kebutuhan kita seperti apa sih. Nah, rata-rata kan misalnya kalau karena mudik itu family biasanya tripnya family trip ya maka menurut saya kayak apa tas yang bisa apa yang banyak kantongnya gitu. Atau produk-produk yang emang dia itu fungsional bisa bisa diringkas tapi bisa juga di ini gitu bisa digedein gitu ya kalau saya lihat sih kayak gitu sih terus ya apa namanya tadi kalau misalnya mudiknya bawa orang tua atau itu kebutuhannya apa aja nah itu bisa jadi bisa di-serve sih jadi sifatnya itu basic itemnya itu bisa jadi kayak parfum mobil misalnya karena ini lama misalnya oh parfum kopi nih karena kalau kopi itu nggak mual gitu kalau parfum yang lain biasanya mual itu bisa juga kayak gitu-gitu sih Bu gitu. Ini ada dari Mang Jamal mau bertanya, Kang Ya. saya punya produk mie ayam frozen. Kalau gabung di Evermos, bagaimana prosedurnya dan apakah bisa kita titip barang di gudang Evermos untuk frozen serta prosedur dan perjanjiannya nanti seperti apa termasuk biaya-biayanya. Terus ada lagi dari Ibu Lilis nanya, produk yang boleh gabung di Evermos apa yang sudah punya izin tertentu, Kang? Iya, kalau Frozen sih coba nanti didaftarin aja, nanti tim kita yang bakal nge-assess sih. Assess ini potensinya, nge-access effortnya juga. Nah, kita kan baru ada di Bandung dan di kota-kota tertentu. Tapi yang headquarter kita di Bandung. Jadi yang kalau di Bandung bisa tuh mungkin nanti kontak-kontakan sama tim kami buat ngobrol-ngobrol. Pada prinsipnya selama itu bisa bisa apa potensinya bagus ya kita bisa akses sih ya jadi emang seperti itu. Nah kalau produk-produk yang kaitannya sama makanan herbal kosmetik itu yang harus ada izinnya sih karena kan itu barang yang dijual kembali sama reseller. Nah reseller itu kadang ya lebih yakin sama produk-produk yang udah ada izinnya ya apalagi untuk kosmetik herbal sama makanan kan mereka juga ini kan bukan end customer mereka buat dijual lagi. Nah kalau konsumennya nanya ini udah ada BPOM belum ini udah ada PRT belum kalau itu belum kan kurang trust gitu dari sisi marketnya juga gitu. Jadi nah kecuali kalau fashion kan nggak terlalu perlu itu nggak apa-apa sih kalau fashion kemudian aksesoris misalnya nggak itu nggak sih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hana. Ya. Dia tanyakan, saya kan baru launching satu varian produk sambal. Menurut Bapak, kalau Ramadan ini saya launching varian lain gimana? Atau fokus di satu varian dulu? Sebagai informasi, sambal saya resepnya orisinil yang belum pernah ada. Sambal orisinil yang belum pernah ada nggak pakai cabai berarti. Silakan Kang. Iya, itu lagi-lagi tergantung resources sama strateginya. Kalau banyak juga kan momen Ramadan itu dipakai launch produk baru itu banyak juga. Gak apa-apa juga kalau ibu mau ngikutin tren itu. Dan gak apa-apa juga kalau inovasi baru ini bisa menciptakan value baru buat produk ibu-ibu. Jadi maksudnya, oh orang tuh jadi nggak bosen apa varian ini aja, ada varian baru. Yaitu orang juga kan bikin penasaran ya dengan varian baru itu. Bisa jadi nge-trigger pelanggan ibu buat beli lagi kan. Jadi itu
kalau menurut saya sih kalau emang variannya itu menarik, kemudian bisa mengundang pembelian kembali dari pelanggan lama, ya kenapa enggak gitu buat dilakukan gitu. Ya itu kan momen penting tuh Ramadan itu, karena orang lagi aware kan, dan rasa penasarannya juga tinggi. Nah yang terpenting bukan variannya tapi markomnya tuh, misalnya namanya yang harus unik, namanya yang mengundang rasa penasaran orang buat beli dan pengen nyoba gitu. Itu penting juga tuh, harus disiapin, nggak hanya sekedar varian produk, tapi strategi go to marketnya itu juga penting buat kita perhatikan. Ini go to marketnya seperti apa nih? Namanya mau apa? Cara nge-launching-nya mau di mana? Kontennya bakal seperti apa? Nah, itu perlu diperhatiin gitu. Ya, jadi produk dan go to market ke marketnya itu penting buat kita checklist tuh. Jangan sampai ada yang kelewat. Nanti momennya bagus tapi ternyata go to marketnya salah atau nggak tepat, akhirnya nanti varian produk itu tidak menciptakan value baru gitu, hanya sekedar gimmick aja gitu. Buat teman-teman yang punya produk dan masih belum lengkap perizinannya, teman-teman bisa hubungi pusat layanan UKM-nya Smesco. Ada Ya. channelnya di bio-nya Instagram Smesco Indonesia. Itu Smesco bisa banget ngebantu teman-teman buat ngurusin legalitas teman-teman, baik Haki, BPOM maupun halal. Kita ada tim khusus yang memang membantu teman-teman untuk mempermudah perizinan buat produk teman-teman semua. Jangan lupa juga ada tema webinar berikutnya, kita hari Senin tanggal 20 Februari itu tentang peluang usaha food and beverage. Teman-teman yang hadir di sini bisa ikutan lagi tuh. Dan lanjut nih Kang, ada pertanyaan lagi dari Ibu Widi, produsen sale pisang Ambon, merek Emma dari Sukabumi. Mau tanya legalitas produk sudah ada halal, PIRT, AKG, Haki. Kalau mau bergabung dengan Evermos, apakah ada minimal stok yang harus disiapkan? Datar aja Bu, nanti kan sebenarnya stok itu bisa disatukan dengan channel lain ya. Jadi untuk awal-awal kan mungkin namanya mengawal biasanya demand-nya memulai dulu kan. Nah, itu nanti tuh Ibu tuh bakal dapat dashboard mirip kayak di marketplace lah. Jadi nanti dapat orderan itu langsung ke dashboardnya, dan emang nggak harus ditaruh di gudang kita, nanti dikirimnya di Sukabumi aja begitu. Jadi kurang lebih mirip kayak marketplace si dashboardnya, cuman ini yang bukan end customer tapi reseller yang ngebantu jualin gitu. Itunya apa, marketnya itu gitu. Kalau udah lengkap perizinannya boleh tuh ya, tinggal dicoba. Tapi kayak nggak punya perizinan tadi itu Smesco ternyata memfasilitasi dan nge-support ya. Jangan sampai terlewatkan support yang dikasih Smesco. Lanjut Bu. Mic-nya Bu. Bu Mirah mic-nya kayaknya masih off. Terlalu semangat kayaknya Mas. Jadi ini ada yang caranya gimana ngurus perizinan Haki, halal dan lain-lain, apakah berbayar. Jadi kalau di Smesco kita membantu memudahkan pengurusan. Jadi kayak misalnya ngurusin BPOM itu kan biasanya agak-agak makan waktu ya dan biaya Bapak Ibu. Kita udah nyiapin yang namanya checklist yang bisa Bapak Ibu isi dulu, isi sendiri gitu. Jadi ada daftar namanya CPPOB. Nah itu ada banyak banget checklist yang sebetulnya itu daftar yang harus Bapak Ibu penuhi sebelum mengurus BPOM. Nah dari situ Bapak Ibu bisa checklist mandiri dulu. Kira-kira ini saya udah memenuhi syarat belum ya? Jarak toilet sama dapur produksi sudah memenuhi standar belum ya? Nah dari situ ada banyak banget yang harus Bapak Ibu checklist sendiri dulu supaya Bapak Ibu sebelum itu diisi dulu. Nanti ada skor akhirnya kira-kira kesiapan Ibu berapa, ada skornya udah dibikinin sama Smesco. Kemudian dari situ
baru Bapak dan Ibu bisa tuh ngurus BPOM, pengajuannya detailnya seperti apa, itu bisa langsung hubungi pusat layanan UKM kita. Soal berbayar nggak berbayarnya, berbayar karena memang itu yang mengeluarkan tetap dari dari BPOM-nya sendiri, HAKI tetap yang keluarin dari Kemenkumham. Jadi Smesco menjadi fasilitator untuk mediator untuk Bapak dan Ibu mengurus perizinan gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Soal apa nih pertanyaan ini? Karena saya di Kalimantan, apakah Smesco atau Evermos ada yang menyediakan jasa admin dan gudang storage untuk penyimpanan dan pengiriman di Jawa? Kalau di Smesco kita ada namanya Smesco Fulfillment Center, itu seperti gudang transitnya produk Bapak dan Ibu. Jadi bisa dikirim ke gedung Smesco, kita ada satu lantai 1.250 meter persegi, itu yang jadi gudang transit Bapak Ibu untuk menyimpan barang di sini. Dan kalau Bapak Ibu punya pasarnya di Jawa banyak, itu kita biaya pengirimannya flat Rp9.000 per kilogram. Tapi kalau Evermos mungkin kalau di Smesco ada di Jakarta, di kantor, di gedungnya Smesco. Kalau Evermos aku kurang tahu nih, Kang Ilham. Ya, dia mau ke Smesco aja, Bu. Iya, yang kalau di Smesco itu ada Rp9.000 per kilogram buat pengiriman se-Jawa, mau ke pelosok Jawa manapun itu Rp9.000 flat. Kemudian bisa menghubungi juga pusat layanan UKM Smesco. Pertanyaan berikutnya, saya sudah menghubungi Mbak Ayu untuk merubah NIB biasa menjadi NIB berbasis resiko. Mohon bantuannya supaya diproses. Siap, Bapak Ibu, nanti bisa saya kasih lagi nomor, gimana cara chatnya ya? Saya japri nomor telepon PIC yang bisa nanti, ini siapa sih namanya nih? Pak, dari Pertenunan Astiti. Ya, nanti saya chat di sini, saya japriin nomor telepon PIC yang mengurus NIB ya, namanya Mas Tri. Nanti saya japri nomornya. Terus terkait legalitas usaha apa aja yang ada di Smesco, itu kita ada BPOM, halal, HAKI, yang Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk bisa mendapat dimediasi sama Smesco supaya prosesnya jadi lebih cepat gitu. Oke, sebelumnya ada lagi materi NIB itu bisa ditonton di YouTube, Pak, di YouTube channelnya Smesco Indonesia. Smesco buka dashboard input tidak, Bu? Smesco buka banyak banget channel supaya bisa dihubungi. Ada live chat lewat website, ada juga di bio, itu Bapak dan Ibu bisa langsung klik namanya Pusat Layanan UMKM. Izin bertanya, apakah pembuatan label halal kalau kita punya beberapa produk makanan itu masing-masing produk harus label halal yang berbeda? Mohon penjelasannya. Gimana tuh, Kang? Mau dijelasin sama Kang? Kenapa, Bu, yang halal? Apakah label halal itu masing-masing produk harus label halal yang berbeda atau sama gitu kayaknya, Kang, ini? Per produknya gitu sama atau harus beda-beda? Kayaknya Ibu lebih pengalaman nih. Ini akan nantikan aja, kita akan bicara soal halal, legalitas halal itu ada webinarnya. Nantikan pengumumannya di Instagram dan lewat emailnya nanti akan kita sampaikan, Pak. Nanti Bapak dan Ibu bisa tanya detail sama narasumber yang kita nanti akan membahas tentang produk halal.
Bu, yang bisa dibantu memberi informasi untuk perizinan PT perorangan maupun yang lain siapa ya? Balik lagi Bu ke pusat layanan UMKM-nya Smesco sebentar, nanti di-share sama admin nomornya berapa lewat WhatsApp, atau bisa juga langsung di bio-nya Instagram Smesco Indonesia itu ada. Tinggal diklik aja pusat layanan UKM, nanti bisa langsung tersambung dengan teman-teman yang bertugas di sana. Di Jawa 9.000 itu pakai ekspedisi apa Bu? Bisa COD tidak? 9.000 pakai ekspedisinya JNE gitu. Terus untuk link materi belum ya, nanti terakhir. Izin bertanya, apakah Smesco bisa memfasilitasi pengurusan sertifikat organik? Bisa, hubungin ke pusat layanan UKM juga ya, Pak Kurnia. Kebanyakan UMKM terkendala di marketing, apalagi yang generasi kolonial. Jadi ada harapan untuk yang fokus di produk, semisal Smesco punya gudang atau Evermos punya market. Seperti itu cocok sekali buat solusi bila 2 poin digabung. Terima kasih. Terima kasih Mang Jamal di Tasikmalaya. Sebenarnya Smesco juga udah punya ekosistem buat pemasaran produk UMKM juga produksi. Tahun ini kita juga akan launching yang namanya Cloud Kitchen, yang nanti aja ditunggu tanggal launchingnya. Terus ada juga untuk materi akan di-share di akhir sesi. Ya, tetap stay tune ya semuanya. Untuk UMKM, apakah ada asosiasi atau komunitas untuk saling sharing informasi? Sementara di Smesco kita belum ada yang secara terbuka khusus untuk komunitas gitu. Kemarin sempat ada, ini sekalian saya buat pengumuman, kemarin ada yang sempat buat komunitas pakai nama Smesco, mohon maaf itu tidak secara resmi dari Smesco Indonesia yang ngadain ya Bapak Ibu. Gitu. Bila tidak, masih ada pertanyaan nggak nih? Sebentar ya, saya tanya soal nomor pusat layanan UKM-nya sebentar. Tolong teman-teman admin di-share nomor telepon pusat layanan UKM di chat di sini ya. Ini ada pertanyaan dari Kang Pendi Yusuf, kayaknya saya kenal nih. Izin tanya Kang Ilham, strategi mengelola konsumen kita agar menjadi konsumen loyal di tengah ketidakpastian itu gimana caranya ya? Silakan Kang Ilham. Ya, tergantung produknya sih Bu. Balik lagi sih ke hal basic sih menurut saya ya. Jadi emang persepsi itu penting buat penetrasi market, tapi hal-hal yang objektif itu penting buat mempertahankan loyalitas pelanggan. Misalnya kita persepsikan kue kita enak, tapi pada saat dimakan biasa saja, itu kan retentionnya jelek. Jadi emang back to basic ya, produknya juga harus bikin orang itu mau retention juga. Itu basic tuh ya. Terus yang kedua, di tengah persaingan yang penting apa coba ya, engagement sih, engagement atau kedekatan emosional itu penting ya, karena kalau kita lihat kebanyakan orang itu kadang membeli sesuatu atau jadi loyal ke sesuatu tuh lihat sosok, lihat figur, lihat siapanya. Nah itu juga penting ya, kayak misalnya kita mau jual apa, mau beli laptop misalnya, orang lain jual, saudara kita jual, ya kita pilih saudara kita juga tuh ya. Saudara kita jual, adik kandung kita jual, ya kita pilih adik kandung, lebih mahal nggak apa-apa. Nah itu kadang engagement jadi penting sih. Jadi selain tadi back to basic, produknya diperbaiki, diinovasiin supaya bisa bersaing ya, karena konsumen juga realistis, nanti lihat mana yang produk yang lebih bagus, pasti selalu discovery gitu, selalu eksplorasi kan, karena ke layarnya itu selalu ada penawaran produk yang mungkin mirip-mirip gitu ya. Entah itu lewat Facebook atau TikTok kan dia ditawarkan produk-produk yang mungkin mirip dengan produk yang Bapak jual. Nah, itu perlu inovasi. Yang kedua tadi engagement sih, kedekatan emosional itu penting, perlu dibangun, perlu di maintenance, dan itu perlu diinvest. Nah, kadang orang kadang malas invest di sini ya, karena kan indirectly ya. Tapi perlu tuh diinvest, misalnya kita hal-hal basic lah, kita merapihkan datanya, merapihkan detailnya,
Nah, itu kan bisa jadi setelah rapi data, rapi detail, enak tuh actionnya, ya kan? Oh, dia ulang tahunnya tanggal sekian, bulan sekian. Nah, kita kan bisa WhatsApp atau kita bisa kasih info ada promo buat yang ulang tahun atau lebih 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 personal lagi misalnya. Thank you atas apa selama ini udah jadi pelanggan kami, selamat ulang tahun. Nah, itu kan penting yang gitu-gitu sih. Ujung-ujungnya di situ sih saya lihat, karena kalau itu nggak dilakukan, maka orang hanya transaksional saja, ya. Sedangkan untuk loyal, orang itu butuh sentuhan emosional, nggak hanya sekedar transaksional. Mungkin itu Bu Mira dari perspektif saya. Gimana Mas Kang Fendi? Udah terjawab ya pertanyaannya? Oke, terus untuk pusat layanan UKM-nya Smesco ini chatnya udah di-share. Tolong menghubunginya di hari dan jam kerja supaya dapat responnya cepat. Di luar jam kerja dan waktu jam kerja biasanya akan dijawab di hari berikutnya, gitu. Kang, ini ada pertanyaan dari Intan Delia Rustandi. Kalau mau bikin tim marketing biasanya minimal ada bagian apa aja? Silakan, Kang. Ya, tim marketing ya. Untuk yang digital ya khususnya. Kalau yang digital sih yang jelas tim desain, ya. Terus yang kedua itu tim konten. Konten itu yang ngekonsepin konten kita bakal seperti apa. Tim desain yang kontraktornya lah. Kalau konten itu arsiteknya, yang desainer itu yang eksekutornya atau kontraktornya itu. Itu penting sih. Terus yang ketiga ya apa ininya apa yang bisa ngejalanin ads ya, iklan itu juga penting ya. Jadi 3 lah minimum, tiga orang lah. Advertiser, yang kedua konten kreator, yang ketiga ya graphic designer ya. Graphic designer itu bisa ke visual, bisa ke video gitu. Nah, itu minimum 3 itu sih sekarang itu. Gitu. Gitu, Bu. Berikutnya ada pertanyaan dari Dendi Rustandi. Kang, Ramadan pengalaman saya jual kuliner sapi, produknya ayam. Kuliner sepi. Jual. Pengalaman saya jualan kuliner sepi, produknya tuh ayam goreng dan olahan ayam lainnya. Saya amati yang lain ramai sih. Nah, ada sebabnya nggak ya? Apakah karena tempat ataukah karena apa? Dan yang terpenting adalah gimana saat supaya di Ramadan saat jam makan buka puasa bisa ramai. Memang tempat saya belum besar, parkiran kecil dan tempat masih standar, tapi insya Allah layak. Boleh minta sudut pandangnya, Kang. Silakan, Kang. Iya sebenarnya kalaupun itu ada keterbatasan dari sisi lokasi atau apa ya jangan dijadiin sebagai apa kelemahan lah. Kita bisa nge-explore nih. Karena kayak di Bandung tuh ada juga tuh yang diganggang tapi rame gitu. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ya orang rela buat masuk gitu. Ada juga orang rela masuk tanda kutip ke wilayah yang agak kumuh tapi makanannya emang diburu gitu. Ada yang ngantri, ada yang apa. Nah, itu balik lagi ke produk sih menurut saya tuh. Kalau makanan itu balik lagi ke basic-basic yang emang sifatnya produk gitu. Apakah ayamnya ini nggak punya diferensiasi sama ayam goreng lain? Nah, kalau ayam goreng biasanya diferensiasinya di sambal tuh. Mungkin ya inovasinya di sana gitu kan. Itu penting juga tuh di sambal atau di aksesoris lain itu penting juga. Kayak kemudian saya pindah kantor kan ke Dago di Bandung. Kemarin tuh saya makan juga tuh ayam, tapi dia bikin stick ayam gitu. Ayam tuh dibikin stick nih. Itu laku juga tuh. Maksudnya perlu inovasi sih. Ya, perlu diferensiasi. Kalau enggak, ya bakal susah menurut saya tuh, ya. Karena itu. Yang kedua, marketing komunikasi jalan. Misalnya kalau emang offline, tadi spanduknya, bahasa-bahasanya, yang orang bikin penasaran itu penting. Nggak bisa cuman ayam goreng, ini nggak bisa. Harus yang orang mengundang orang mau kepo gitu. Nah, itu penting tuh. Nah, mau kepo itu kan biasanya basisnya copywriting atau marketing komunikasi gitu. Nah, itu penting tuh buat kita memilih kata-kata yang orang ngebikin penasaran gitu. Nama-nama menunya kan kayak kalau kita lihat mie gacoan kan nama-nama menunya dulu ekstrim tuh, tapi sekarang udah enggak sih. Tapi kan itu diganti setelah laku tuh. Nah, tapi kan pada waktu penetrasi kan nama-namanya aneh-aneh gitu. Nah, itu kan bikin orang penasaran ini apa sih, pengen nyoba gitu. Nah, itu sih menurut saya. Jadi emang
kuliner juga kan kayak fashion tuh, persaingannya juga tinggi ya. Di offline juga apa. Nah, itu penting buat kita selalu emang nge-explore sih marketing komunikasinya seperti apa gitu. Nah, itu penting tuh buat kita learning ya. Sekarang menurut saya tuh banyak referensi. Jadi buat yang merasa jualannya sepi, coba cari benchmark gitu. Yang rame siapa, kemudian ikuti pattern-nya. Oh, pattern-nya dia begitu. Nah, itu kan enak tuh. Dibanding kita trial error dengan cost sendiri, maksud saya tuh. Lebih baik ada benchmark. Kalau benchmark itu kan meminimalisir trial error. Kita nggak usah ngikuti pattern yang salah gitu. Atau kalaupun kita tidak terjebak dengan trial error yang sangat besar gitu. Kan udah mau uang, waktu. Nah, itu lebih baik cari benchmark gitu. Kayak misalnya sambal. Oh, saya lihat sambal si ini nih yang laku. Oh, kalau ayam si ini yang laku. Nah, itu better sih. Lebih baik begitu sih menurut saya. Begitu Bu Mirah. Ya, ini ada pertanyaan, untuk inovasi produk itu minimal berapa bulan sekali atau ada ketentuan tertentu nggak sih Kang kalau kayak gitu ya? Silakan Kang. Ya, siklus hidup produk ya. Itu tergantung persaingan juga tuh. Ya, siklus hidup produk itu kayak dulu misalnya waktu zamannya sebelum digital kan orang itu jualan semacam Shopee Paris atau pakai katalog ya. Itu kan 6 bulan setahun nggak ada masalah gitu. Kalau sekarang kayaknya udah lebih cepat lagi siklus hidup produk itu. Bahkan ada yang sebulan harus ada inovasi. Ya, itu emang dilihat sektornya dulu sih. Apakah capek dengan siklus hidup produk yang makin pendek? Ya pasti capek. Ya, tapi kan itu resiko persaingan juga sebenarnya. Dan resiko menjalankan bisnis di tengah orang juga persaingannya tinggi, ya itu bagian dari konsekuensi ya. Nah, tinggal kita nge-manage itu semua sih misalnya. Ya jadi itu udah harus dilakuin sih. Gitu, Bu. Baik Kang, kayaknya Ya. kita udah terjawab semua pertanyaan yang masuk. Oke. Jadi baiklah teman-teman semua, kita udah ada di penghujung acara webinar memahami perilaku pasar pada saat belanja produk saat Ramadan bersama Kang Ilham. Semoga hal-hal penting yang sudah disampaikan Kang Ilham tadi udah dicatat sama teman-teman dan dapat dilaksanakan ya, biar ada dampaknya nih setelah ngikutin webinarnya Smesco. Terus kita juga doain semoga Kang Ilham selalu sehat dan bahagia. Amin. Dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua hari ini menjadi pahala jariah beliau dan membawa keberkahan buat kita semua. Buat teman-teman jangan lupa ikuti lagi rangkaian Smesco webinar berikutnya hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terkait food and beverage juga. Dan sekali lagi kepada Kang Ilham dan teman-teman UMKM semuanya yang hebat-hebat, kami ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator mengundurkan diri, dan makan sayur pakai ketupat, makannya di bulan puasa. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ilham. Sampai ketemu lagi kita. Nuhun Kang.